Yun Shao tidak menyangka terobosannya akan begitu mudah kali ini. Itu sebagian besar karena chi primordial berlebihan yang dia serap akhir-akhir ini karena disimpan di tubuhnya, yang telah sepenuhnya disempurnakan dengan penanaman teknik divine ekspansi besar. Sekarang dia juga telah dibaptis dengan baptisan tubuh, dan chi yang melonjak dikarenakan lonceng gunung dan sungai palsu, sehingga dia dapat dengan mudah menerobos ke satu bintang. Dia dengan lembut membuka matanya dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Memang tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Dia segera tersenyum penuh syukur. Yun Shao menatap Cizenzi dengan senyuman puas. Itu membuat Cizenzi tersedak. Cizenzi sangat marah sehingga dia membutuhkan seteguk cairan merah. Kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya terbakar. Yi Xiaoshan dan Hu Yanming masih tidak percaya mengatakan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Di bawah lonceng gunung dan sungai, bahkan Martial King atau Martial Grandmaster akan merasa sulit untuk menolaknya. Tidak hanya dia baik-baik saja, tapi juga dia telah menerobos. Cizenzi merasa seperti akan meledak. Dia meraung, bagaimana mungkin? Dia mengangkat lonceng dan melemparkan ke bawah seperti senjata. Lonceng gunung dan sungai, ia gunakan untuk menekan Yun Shao sampai binasa. Yi Xiaoshan dan Hu Yanming berteriak untuk mereka pergi, karena Cizenzi sepertinya telah kehilangan akal. Lonceng gunung dan sungai berubah, dan lingkaran energi spiritual berdesir di sekitarnya. Badan lonceng itu langsung berubah menjadi seukuran puncak gunung, dan langsung menutupi tanah. Di dalam lonceng itu, Yun Shao terkurung dan tidak dapat keluar. Luan Yue terkejut. Dia ingin membantu tetapi tidak mengerti situasinya. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan menemukan bahwa tablet alam ilahi yang berada di sampingnya tiba-tiba menghilang. Ji Zhenzi terus membunyikan lonceng, mengirimkan aliran chi sejati ke dalamnya, mencoba mengguncang Yun Shao sampai binasa. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak chi sejati sekarang, dan sekarang dia hampir kehabisan kekuatannya. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan mempertaruhkan semuanya dengan segala cara. Ji Zhenzi dengan gila-gilaan menyuntikkan chi primordialnya ke dalam lonceng, dan lonceng gunung dan sungai mengeluarkan suara teredam dan aliran aura menyebar. Seolah-olah itu akan sepenuhnya menyempurnakan Yun Xiao yang terperangkap di dalamnya. Lonceng itu kemudian menyusut karena chi milik Ji Zhenzi telah menipis. Saat Ji Zhenzi membunyikan lonceng, suara yang lebih sombong datang dari dalam lonceng, mengguncang lonceng gunung dan sungai. Mengetahui itu, Ji Zhenzi semakin keras memukul loncengnya. Yang berdengus mengatakan, bermimpilah jika ingin keluar dari dalam lonceng. Ekspresi Cizenzi berubah ganas. Lonceng gunung dan sungai ini adalah senjata kelas 7. Itu kebal, kecuali jika seseorang memiliki senjata level yang mendalam, dengan tingkat yang sama, maka bisa menghancurkannya. Begitu dia selesai dengan berbicara, lonceng gunung dan sungai seolah-olah sedang direntangkan oleh sesuatu. Itu sebenarnya mulai menampakkan retakan. Aura yang sangat sombong dan ilahi merembas keluar dari celah. Hu Yanming yang mengetahuinya memperingatkan Cizenzi bahwa lonceng itu telah rusak. Dan di saat berikutnya, lonceng gunung dan sungai benar-benar hancur berkeping-keping, terbang ke segala arah, menghempaskan tubuh Cizenzi. Ia tidak percaya, senjata tingkat 7 miliknya benar-benar hancur. Yun Shao berjalan keluar dengan wajah dingin, menyangga tablet batu di tangannya, yang bersinar dan berputar. Dari waktu ke waktu, karakter seperti kecebong akan muncul di atasnya, berkedip-kedip antara hidup dan mati. Aura ini membuat semua orang merasa seolah-olah itu sangat ilahi dan sulit ditolak. Hu Yanmin mengatakan, senjata macam apa itu? Yun Shao benar-benar memecahkan lonceng gunung dan sungai. Dan Yun Shao masih baik-baik saja. Hu Yanmin juga terkejut. Dia menatap tablet alam ilahi tanpa berkedip. Bahkan dengan statusnya, dia sama sekali tidak bisa merasakan level dari senjata yang mendalam itu. Yun Shao melantunkan nada yang tidak jelas saat dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya. Butuh waktu lama baginya untuk membentuk segel yang rumit, yang sebenarnya terdiri dari karakter seperti kecebong. Dan kemudian terbang ke alam tablet ilahi. Hu Yanming mengetahui itu dan berteriak, itu adalah teks kuno. Mata Hu Yanming melebar saat dia berteriak tanpa sadar. Dia hanya melihat karakter seperti kecebong kuno, semacam ini di atas batu yang menyegel api Phoenix yang terakhir kali. Dan dia tidak tahu apa itu. Dia tidak menyangka, seseorang akan menggunakan segel semacam ini. Sungguh luar biasa. Di bawah segel mantra, tablet alam ilahi bersinar dengan ribuan berkas cahaya dan terbang keluar dari tangan Yun Xiao. Itu berubah menjadi gunung, dan terbang di atas Cizenzi. Cizenzi ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa ruang di sekelilingnya telah terkunci. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa melihat tablet alam ilahi, yang seperti gunung terjun lurus ke bawah. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Yun Xiao menarik tangannya ke bawah tanda memerintahkan tablet alam ilahinya untuk menimpa Cizenzi dengan mengatakan, binasalah. Dengan begitu, tablet alam ilahi itu menimpa Cizenzi. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah binasa. Namun semua orang yang hadir adalah seorang ahli, dan mereka segera menemukan bahwa kekuatan hidup Cizenzi telah hilang sama sekali. Mereka semua tercengang. Seorang martial lord telah menghabisi seorang martial grandmaster dengan begitu mudah. Kecuali fakta bahwa dia telah menghabiskan banyak energi, dan energi untuk menggunakan tablet alam ilahi, yang membuat wajahnya sedikit pucat. Yun Shao tidak bernoda, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Mereka semua, termasuk Duan Yue, merasakan hawa dingin di hati mereka, dan hawa dingin itu merambah di punggung mereka. Apakah dia masih seorang martial lord dengan kekuatan tempur seperti itu? Faktanya, jika Cizenzi tidak berada di ujung tali, tidak akan sulit baginya untuk menghindari serangan dari tablet alam ilahi. Meski begitu, tantangan melintasi dua ranah utama masih menyebabkan gelombang besar melonjak di kerumunan. Sangat sulit untuk menerimanya. Apa yang membuat orang lebih terdiam adalah bahwa Yun Shao telah maju ke bintang satu dari udara tipis dalam pertempuran.
Yun Xiao dan Duan Yue mendekati tablet alam ilahi. Duan Yue penasaran, apakah Cizenzi telah binasa? Yun Xiao menunjuk ke tablet dengan satu tangan, dan itu segera terbang kembali ke telapak tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke gelap belnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Duan Yue, Hu Yanming dan juga Yi Xiaoshan mendongak untuk melihat ke dasar lubang. Di tengah lubang, tumpukan Cizenzi tak berbentuk tertancap di tanah. Orang bisa tahu bahwa itu adalah tubuh Cizenzi hanya dari pakaiannya. Meskipun mereka sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya, mereka masih menarik nafas dingin setelah melihat kebenarannya. Martial Grandmaster benar-benar binasa dengan cara pengecut. Menjadi tumpukan lumpuh, dampak visualnya terlalu sulit untuk diterima. Tiba-tiba suara mendesing terdengar. Itu adalah suara cincin penyimpanan milik Cizenzi yang terbang ke arah Yun Xiao. Duan Yue menelan ludah dan berkata dengan susah payah, apakah Yun Xiao menginginkan sesuatu dari daging musuh yang menjijikan? Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dengan mendengus. Bukankah ia telah memberitahu Duan Yue bahwa ia miskin dan membutuhkan sumber daya? Duan Yue merasa jijik. Dia berlari meninggalkan Yun Xiao dengan berteriak. Yun Xiao masih berani mengatakan itu. Ia juga menuduh Yun Xiao telah berbohong kepadanya tentang betapa sulitnya untuk merobos. Ia belum melihatnya dalam beberapa hari, dan Yun Xiao sudah merobos menjadi martial lord bintang 3. Ia akan menjadi sampah jika mempercayai Yun Xiao lagi. Masalah ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Yun Xiao mengabaikannya dan menatap dua lainnya. Ia mengatakan, apakah mereka juga menginginkan Phoenix api yang ada pada dirinya? Wajah Hu Yanming dan Yi Xiaoshan langsung memucat. Bahkan Cizenzi telah dihabisi oleh Yun Xiao. Jadi mereka bahkan tidak cocok untuk berhadapan dengan Yun Xiao. Yun Xiao mengatakan, ia akan memberikan mereka dua pilihan. Tanpa menyebutkan pilihan pertama, Yun Xiao langsung menyebutkan pilihan kedua, yaitu dihabisi. Tubuh mereka berdua langsung bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran di wajah mereka. Tidak ada yang akan memilih untuk dihabisi. Jadi mereka berdua dengan cepat bersumpah setia. Dengan satu ujung jarinya, Yun Xiao segera membawa kedua pria itu ke dalam tablet alam ilahi. Selama dia bisa memasuki tablet alam ilahi, semuanya akan berada di bawah kendalinya. Dia tidak takut mereka berdua akan menolak. Hu Yanming segera mengerti seperti apa keberadaan tablet alam ilahi itu, dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun keinginannya untuk menolak. Oleh karena itu, dia dikirim ke Gunung Inch oleh Yun Xiao untuk menyempurnakan senjata dan pil. Yi Xiaoshan memiliki kekuatan Martial King bintang 8, jadi dia menempatkannya di pusat chi spiritual di kaki Gunung Inch, dan membiarkannya berkonsentrasi pada kultivasinya. Xiao Qingwan merasakan aura Yi Xiaoshan, dan keduanya musuh lama itu menghela nafas dan tersenyum satu sama lain. Mereka kemudian merayakan pertemuan mereka dengan minum minuman enak. Xiao Qingwan mengatakan bahwa hal-hal memang tidak mudah untuk ditebak. Mereka berdua terus mengobrol untuk waktu yang lama, mengenang pertarungan mereka tahun-tahun sebelumnya. Sekarang, Yun Xiao telah menguasai beberapa penggunaan dasar dari tablet alam ilahi, yang hampir setara dengan benteng bergerak. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Yun Xiao mengatakan pada Duan Yue, ia akan pergi ke Qinghai untuk menangani kapal perang Luluan. Apakah Duan Yue ingin ikut dengannya, atau ingin memasuki tablet alam ilahi untuk berkultivasi secara langsung? Yun Xiao menoleh ke Duan Yue untuk mendapatkan jawaban. Menurut Duan Yue, harta yang Yun Xiao miliki benar-benar seperti kapal langit Nu. Duan Yue mengatakan sembari tersenyum masam. Ia akan berkultivasi di dalamnya, namun tanpa suntikan chi spiritual, energi asal di dalamnya juga tampak berangsur-angsur menghilang. Yun Xiao mengangguk tanda membenarkannya. Dunia dalam tablet alam ilahi ini tidak dapat dibandingkan dengan dunia siklus surgawi, tempat mereka berada. Itu tidak dapat menghasilkan energi spiritualnya sendiri, dan harus bergantung pada penyerapan sumber daya eksternal untuk memelihara makhluk hidup di dalamnya. Namun, jumlah chi spiritual yang diperlukan untuk mempertahankan operasi dunia seperti itu sungguh mencengangkan. Dengan rasa takut yang tersisa, dia meminta untuk Duan Yue melihat pembuluh roh dalam jarak ribuan mil dari kota Martial Flame. Sudah berapa lama? Ia menggunakan susunan penyerapan energi 9 naga untuk menyerap semuanya. Ketika Martial Flame mendapatkan pijakan yang kuat di Kekaisaran Dust Flame, ia akan menyuruh semua orang yang ada di dalam tablet itu keluar. Ia benar-benar tidak mampu merawat mereka lagi. Duan Yue juga menghela nafas. Untungnya, energi roh yang terkandung dalam tablet alam ilahi cukup untuk bertahan sementara waktu. Tidak diketahui, yang maha kuasa kuno mana yang mampu menyempurnakan artefak yang menentang surga. Ini tampaknya telah melampaui jangkauan senjata tingkat yang mendalam. Bahkan, yang disebut kapal langit No mungkin tidak sebanding dengan tablet alam ilahi. Setelah memasukkan Duan Yue ke dalam tablet alam ilahi, Yun Xiao mengeluarkan kereta Tiger King dan menuju ke kota Qinghai. Beberapa hari kemudian, dia berjalan keluar dari toko harta karun di Qinghai dengan ekspresi puas di wajahnya. Penjaga toko mengikuti di belakangnya, dan setelah berbasa-basi, dia melihat Yun Xiao pergi. 1 juta primordial stone kelas menengah sudah ada di tangan Yun Xiao. Tidak banyak ketegangan dalam masalah ini. Hubungannya dengan Thousand Resort Tower yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa mendapatkan batu primordial 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak. Dia hanya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian untuk saat ini. Yun Xiao berjalan-jalan di sekitar Qinghai sebentar, lalu masuk ke kedai teh dan mulai minum sendiri. Suara orang di sekitar tengah bergosip terdengar. Mereka mendengar bahwa sekte pedang terbang dan 2 sekte besar lainnya dikendalikan oleh Pavilion Seribu Bangau. Namun, 3 sekte besar ini memang menghilang dari Qinghai selama periode waktu ini. Sepertinya itu benar. Pengadilan Seribu Bangau adalah sekte nomor 1 di kerajaan Tianxiang.
Jika mereka tidak melakukan apa-apa tentang penghancuran sekte konstelasi, itu akan merepotkan ketika sekte konstelasi datang dari wilayah lain. Dikatakan bahwa 4 domain besar di benua Tianwu dipisahkan oleh jarak ratusan juta mil. Prajurit tingkat rendah tidak dapat menjangkau mereka, bahkan jika dia mencoba seumur hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat sekte konstelasi, butuh setidaknya puluhan tahun bagi mereka untuk menyeberang ke tempat ini. Setelah mencapai ranah 9 Heaven Martial Emperor, seseorang dapat langsung mengecilkan tanah menjadi beberapa inci, memecahkan kehampaan dan melintasi ribuan mil dengan satu langkah. Sekte-sekte besar yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun ini, semuanya memiliki formasi teleportasi jarak jauh, melintasi suatu wilayah dalam sekejap mata. Rasanya seperti makan. Semua orang terus membicarakan banyak hal di kota Qinghai. Di kedai teh, Yun Shao telah mendengar segala macam gosip tentang penghancuran cabang Qinghai Sekte Konstelasi. Sekarang, semua orang yakin bahwa itu adalah sekte pedang terbang dan sekte pembantai harimau yang melakukannya. Dan ketiga sekte ini sudah berada di bawah kendali ketat Pavilion Seribu Bangau. Sebagian besar orang mengutuk pengadilan Seribu Bangau karena tidak bermoral dan memenjarakan sekte lokal untuk sekte asing. Seluruh prajurit kekaisaran Tianxiang tampaknya telah kehilangan muka. Dan untuk sesaat, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Segera seseorang laki tua bungkuk dan mengenakan jubah penutup muncul. Setelah melihat-lihat kedai teh, dia langsung pergi ke arah Yun Shao. Berjalan perlahan tanpa mengatakan apapun, yang kemudian duduk di depan Yun Shao dan menuangkan secangkir teh hijau untuk dirinya sendiri. Meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian dia berdeham membuka jubahnya menampakkan wajahnya yang tua dan berkumis. Orang itu bernama Dashi Shanghuang. Ia mengatakan, apa yang Yun Shao inginkan dari orang tua seperti dirinya. Yun Shao tersenyum ketika dia menutup cangkir teh mengatakan, ia pernah mendengar bahwa kamar dagang Thunder Wind akan menerima segala jenis bisnis. Jika pelanggan ingin merahasiakan bisnis mereka, mereka akan memuaskan pelanggannya. Dashi Shanghuang terkekeh tidak berkomentar. Dia menyipitkan matanya mengatakan, itu akan tergantung pada harganya. Yun Shao mengetuk meja dan melemparkan beberapa koin emas sembari bangkit dan mengajak untuk Dashi Shanghuang pergi. Ikuti dirinya untuk melihat barang. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang ia perlukan untuk memperbaiki sebuah kereta. Sesaat kemudian, kereta Blue Wolf muncul di lautan 10.000 mil jauhnya, dekat pulau tempat kapal perang duluan disembunyikan. Dashi Shanghuang yang penasaran menanyakan pada Yun Shao, kereta apa yang akan Yun Shao perbaiki? Jangan katakan itu adalah kapal Blue Luan. Yun Shao terkekeh saat beberapa gerakan mantra terbang dari tangannya dan melesat ke laut tidak jauh di depan. Segera pemandangan laut berangsur-angsur surut dan sebuah pulau muncul. Kereta Blue Luan mengambang dengan tenang di pulau itu. Simbol sekte konstelasi ada di atasnya. Tanpa perubahan apapun, Dashi Shanghuang tertegun. Dia tersentak dan menatap kapal perang duluan dengan ngeri. Dia berteriak menanyakan pada Yun Shao, apakah Yun Shao adalah dalang di balik penghancuran cabang sekte konstelasi di Qinghai? Dia terkejut saat melihat Yun Shao dengan ngeri. Yun Shao menatap Dashi Shanghuang dengan acuh tak acuh dan terkekeh mengatakan, apakah rumah dagang Thunderwind selalu menanyakan akar masalahnya? Dashi Shanghuang tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Jadi dia berkata dengan senyuman pahit. Ia mengatakan permintaan maafnya karena semua terlalu mengejutkannya. Selama periode waktu ini, belum lagi Qinghai, seluruh kekaisaran Tianxiang, dan bahkan seluruh wilayah selatan membicarakan masalah ini. Ia tidak berpikir bahwa sekte pedang terbang dan dua sekte lainnya akan menjadi kambing hitam. Yun Shao melirik Dashi Shanghuang mengatakan, ia tidak berpikir Dashi Shanghuang menyalahkan dirinya. Kata-kata Yun Shao penuh arti. Ia melanjutkan, Dashi Shanghuang mungkin tidak menyalahkannya. Setelah mengatakan itu, Yun Shao kembali ke bisnis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kapal perang Blue Luan dan biayanya? Dashi Shanghuang menyadari bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Yun Shao. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengatakan, misi ini terlalu besar. Tapi rumah dagang telah menerima misi serupa sebelumnya. Harganya 1 juta Primordial Stone kelas menengah. Dengan batas waktu 1 bulan. Yun Shao terkejut mendengar waktu yang diperlukan. Yun Shao tidak peduli dengan harganya, tapi waktu adalah kuncinya. Gunung Meru akan segera dibuka, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menunggu selama 1 bulan. Dashi Shanghuang mengerti keterkejutan Yun Shao. Ia menambahkan bahwa 1 bulan adalah perkiraan waktu yang ia pikirkan. Ia pikir Yun Shao tahu bahwa untuk memperbaiki kapal itu harus membutuhkan susunan teleportasi dan mengirimkannya ke markas kamar dagang Thunderwind atau cabang di lautan pembentukan jiwa. Butuh beberapa waktu untuk bolak-balik. Ia hanya dapat memberi label, mendesak dan meminta mereka menyelesaikannya untuk Yun Shao sesegera mungkin. Namun, harga harus dibayar terlebih dahulu. Dashi Shanghuang berjanji ketika dia melihat keraguan Yun Shao. Atas penjelasan itu, Yun Shao setuju. Yun Shao setuju tanpa berkata apa-apa, karena dia tidak meragukan kredibilitas kamar dagang Thunderwind. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya. Itu yang baru saja dia ambil dari rumah dagang Thousand Treasure Tower. Dashi Shanghuang berhenti berbicara, dan mulai terlihat serius. Dia terus mengeluarkan sesuatu seperti bola Pokemon dari dalam lengan bajunya. Ia meminta izin pada Yun Shao untuk memasukkan kapal perang Blue Luan ke dalamnya. Dashi Shanghuang melemparkan bola itu ke udara. Setelah tepat berada di atas kapal perang Blue Luan, bola itu pecah. Sebuah kain yang begitu lebar mulai membentang menutupi kapal. Kapal yang tertutup oleh kain itu perlahan mengecil, dan Dashi Shanghuang memasukkannya ke dalam penyimpanannya. Melihat keahlian Dashi Shanghuang, membuat Yun Shao bertepuk tangan mengatakan bahwa seperti yang diharapkan dari rumah dagang Thunderwind yang misterius. Yun Shao merasa takjub akan teknik yang digunakan. Dashi Shanghuang mencoba merendah, keterampilan kecil seperti itu tidak layak untuk disebutkan.
Yun Shao mengatakan, ia akan tinggal di pulau itu untuk sementara waktu. Ia meminta untuk Dashi Shangwang temui Yun Shao langsung setelah diperbaiki. Yun Shao menyingkirkan keretanya dan melompat ke pulau. Dashi Shangwang tertawa kecil. Menurutnya, kesepakatan itu bernilai 1 tahun gaji dari pekerjaannya. Dashi Shangwang terkekeh dan tidak membawa waktu lagi. Dia berubah menjadi cahaya dan terbang menuju Qinghai. Setelah mendarat di pulau itu, Yun Shao memasang susunan penyerap energi 9 naga dan menempatkan tablet alam ilahi di mata susunan tersebut. Lalu mulai menyerap chi primordial di lautan. Meskipun itu bukan tanah energi spiritual, itu tidak jauh lebih buruk daripada saat berada di kota Martial Flame. Dashi Shangwang kembali ke Qinghai setelah menyingkirkan kapal perang duluan. Rumah dagang Thunderwind hanyalah rumah dagang kecil, dan biasa-biasa saja di Qinghai. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu adalah kamar dagang terbesar kedua di daratan. Dan bahkan, lebih sedikit orang yang tahu bahwa Dashi Shangwang adalah seorang martial grandmaster. Setelah dia memasuki rumah dagang, seorang asisten mendatanginya memanggil Dashi Shangwang dengan sebutan presiden. Orang itu mengatakan bahwa ia telah merekrut orang yang Dashi Shangwang inginkan. Tidak ada satupun orang dari Kekaisaran Tianxiang. Semuanya berasal dari Dust Flame Empire dan musuh Empire. Dashi Shangwang mengatakan pekerjaan orang itu tidak terlalu buruk. Menemukan pekerja dengan begitu cepat, ia meminta untuk dibawa ke tempat di mana para pekerja itu berkumpul. Asisten itu buru-buru memimpin jalan sambil tersenyum mengatakan, mungkin karena Gunung Meru akan terbuka, sehingga banyak pasukan siap bergerak. Banyak sekte kecil telah dihancurkan selama periode ini. Itulah mengapa banyak kultivator tidak memiliki rumah untuk kembali, dan menjadi kultivator pengembara. Dashi Shangwang membenarkannya, pembukaan Gunung Meru memang merupakan peristiwa besar. Terakhir kali dibuka sepertinya 100 tahun yang lalu. Sayang sekali, hanya anak muda di bawah usia 50 tahun yang dapat melewatinya. Jika tidak, kekuatan super itu tidak akan peduli dengan hukum besi di wilayah suci, dan akan menyeberang begitu saja. Dashi Shangwang bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengikuti asisten ke halaman kecil. Sekelompok prajurit muda berdiri berdampingan. Tiba-tiba Dashi Shangwang dikejutkan dengan adanya seorang pemuda yang berada di kultivasi ranah Martial Lord. Dashi Shangwang mendekati pemuda berlengan satu itu menanyakan dari mana asalnya dan siapa namanya. Ekspresi wajah pemuda itu tidak pasti saat dia berkata dengan suara yang dalam. Ia dari Dust Flame Empire, dan namanya adalah Li Yi. Kembali pada Yun Shao yang telah berkultivasi dengan tenang di pulau terpencil di Laut Selatan. Terlepas dari puluhan ribu batu primordial kelas menengah yang dia temukan di cincin penyimpanan Zhenzi, dia telah menghabiskan hanya dalam beberapa hari. Dia juga telah memaksa Duan Yue untuk mendapatkan puluhan ribu primordial stone kelas menengah lagi. Yun Shao membentak mereka, yaitu Duan Yue dan juga Mani. Yun Shao mengatakan, Chi di tablet alam ilahi adalah semua kerja kerasnya. Apakah mereka akan menggunakannya secara gratis? Yun Shao berteriak, jangan katakan mereka tidak memiliki primordial stone. Seberapa buruknya jika tidak memiliki primordial stone? Jika mereka tidak memiliki primordial stone, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, Yun Shao memarahi Duan Yue. Apakah Duan Yue masih ingin membuka segel di tubuhnya? Apakah Duan Yue benar-benar berpikir bisa mendapatkan cairan merah Kaisar Muda Haulian? Biarkan ia mengatakan pada Duan Yue. Di antara ribuan pria yang ada di tablet alam ilahi, setidaknya setengahnya dari mereka membawa sabun untuk memuaskan diri mereka sendiri. Tapi Duan Yue bahkan tidak memiliki apapun. Yun Shao terus memarahi Duan Yue dan Mani dengan kata-kata bijaknya, hingga membuat mereka berdua hanya tunduk diam tidak bisa membalasnya. Tapi sayangnya, puluhan ribu primordial stone yang Yun Shao dapatkan tidak bertahan beberapa hari. Setelah beberapa pemaksaan lagi, ia berhasil mendapatkan puluhan ribu primordial stone lagi. Tapi setelahnya, dia tidak bisa mendapatkannya lagi. Penampilan tegas Duan Yue mungkin berarti bahwa dia tidak akan menyerahkan primordial stone, bahkan jika dia benar-benar kacau. Setelah itu, Yun Shao tidak punya pilihan lain selain terbang kembali ke Qinghai dan menukar banyak barang dengan sejumlah besar primordial stone. Baru pada saat itulah, dia berhasil bertahan sampai Dashi Shangwang tiba setengah bulan kemudian. Yun Shao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia adalah seorang martial bintang 3 puncak, tetapi setelah menelan lebih dari 300.000 primordial stone kelas menengah, dia bahkan tidak bisa menaikkan tingkatnya satu persatu. Ketika Yun Shao masih duduk di tanah pulau itu, tiba-tiba terdengar suara tawa mengatakan, Yun Shao telah menjadi seorang martial bintang 3 puncak, yang beberapa hari sebelumnya hanya seorang martial bintang 3 awal. Bahkan, para murid dari klan besar tidak dapat berharap untuk mengejar kecepatan kultivasi Yun Shao. Itu adalah Dashi Shangwang. Dashi Shangwang tersenyum dengan terkejutan di matanya. Dia bertanya ragu-ragu, dengan kekuatan Yun Shao, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk merebutkan tempat pembukaan Gunung Meru kali ini, bukan? Yun Shao tertawa kecil sebelum menanggapi. Ia mengatakan, hanya orang-orang dari wilayah selatan yang memenuhi syarat untuk memperebutkan tempat Gunung Meru. Yun Shao mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan, apakah Dashi Shangwang mencoba mencari tahu latar belakangnya? Dashi Shangwang terkejut mengatakan ia tidak berani. Dashi Shangwang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Merupakan hal yang tabu bagi rumah dagang untuk bertanya tentang tamu mereka. Jika seorang pelanggan tidak puas dan mengeluh, dia akan berada dalam masalah besar. Dia dengan cepat mengubah topik. Ia segera melemparkan bola dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Dia juga melemparkan beberapa segel spiritual ke dalamnya, dan tiba-tiba itu memancarkan sinar cahaya. Sosok kapal perang Blue secara bertahap muncul darinya, memberi orang perasaan tampilan baru. Simbol sekte konstelasi di atasnya juga dihapus.
Dasi Sangwang mengatakan, selain perbaikan, ia juga menghapus lambang sekte konstelasi. Sekarang, itu menjadi kapal yang benar-benar baru. Dan Yun Xiao seharusnya tahu apa yang ia maksudkan. Yun Xiao memuji kinerja Dasi Sangwang. Rumah dagang Thunder Wind sangat percaya diri dengan pekerjaan mereka. Yun Xiao sangat gembira. Dia melompat langsung ke kapal perang dan memindainya dengan indera ilahi. Benar saja, Yun Xiao menemukan semua array telah diperbaiki. Banyak bagian kapal yang rusak juga telah diperbaiki, dan tidak ada jejak sama sekali. Setelah memeriksa semuanya, Yun Xiao turun dari kapal sekali lagi memuji Dasi Sangwang dan rumah dagang Thunder Wind yang melakukan kerja luar biasa. Dasi Sangwang hanya tertawa kecil menanggapi pujian Yun Xiao. Dasi Sangwang mendekati Yun Xiao dan kemudian mengatakan, ia memiliki pertanyaan pada Yun Xiao. Apakah ada seseorang yang memperbaiki kapal itu sebelumnya? Yun Xiao seolah terkejut. Ia bertanya balik, apa alasan Dasi Sangwang menanyakannya? Di saat yang sama, jantung Yun Xiao berdetak kencang, dan dia sengaja memasang wajah aneh. Dasi Sangwang tertawa kecil mengatakan, ia tidak akan menyembunyikan apa-apa dari Yun Xiao. Para alkemis di rumah dagangnya meminta untuk bertanya atas nama mereka, karena mereka menemukan beberapa jejak pemulihan. Bahkan alkemis top di rumah dagang Thunder Wind penuh dengan pujian untuk teknik perbaikan yang brilian. Itu sebabnya, dia meminta untuk bertanya atas namanya. Itu tidak bertentangan dengan aturan kamar dagang. Yun Xiao dapat memilih untuk menjawab atau tidak. Saat Dasi Sangwang mengucapkan kata-kata ini, dia menatap mata Yun Xiao tanpa berkedip. Dia bisa menangkap fluktuasi apapun di mata Yun Xiao, hanya untuk melihat melalui pikirannya. Tapi siapa Yun Xiao? Dia mencibir dalam hatinya. Matanya terbuka lebar dan wajahnya tidak berbahaya. Yun Xiao tiba-tiba seolah terkejut mengatakan, apakah benar seperti itu? Tidak mungkin bukan? Dasi Sangwang sedikit terpana. Dia merasa kata-kata Yun Xiao terlalu palsu. Tetapi ekspresi polos Yun Xiao sepertinya tidak berbohong. Terutama matanya yang sejernih sumur kuno. Dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa, kecuali pemuda ini adalah raja acting, dia pasti tidak akan bisa berpura-pura. Yang kemudian Dasi Sangwang mengatakan, ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin itu dilakukan oleh seorang ahli dari sekte konstelasi. Dasi Sangwang juga memberikan jawaban yang tidak jelas. Tiba-tiba Dasi Sangwang mengatakan, ia ingin membuat kesepakatan dengan Yun Xiao. Apakah Yun Xiao tertarik? Yun Xiao menanyakan balik, apakah Dasi Sangwang ingin membuat kesepakatan dengannya? Yun Xiao tersenyum tipis. Atau apakah rumah dagang Thunder Wind yang ingin membuat kesepakatan dengannya? Dasi Sangwang tertegun dan sedikit terkejut. Ia bergumam dalam hati, mengapa pemuda ini memberinya perasaan rubah tua? Dia tertawa masam yang kemudian mengatakan bahwa itu hampir sama. Anggap saja rumah dagang ingin membuat kesepakatan dengan Yun Xiao. Apakah Yun Xiao tertarik? Yun Xiao meminta untuk Dasi Sangwang mengatakan kondisinya. Karena ucapan Yun Xiao, tiba-tiba Dasi Sangwang merasa bahwa dia seperti sama sekali tidak berhadapan dengan remaja. Ia merasa selalu jatuh ke posisi pasif saat berbicara dengan Yun Xiao. Perasaan ini mengejutkannya, tetapi juga membuatnya sangat tidak bahagia. Tapi Dasi Sangwang tidak memiliki pilihan. Ia menceritakan detailnya. Waktu pembukaan Gunung Meru pada dasarnya sudah diperhitungkan oleh kekuatan besar. Itu harus dalam 40 hari, dan lokasi spesifiknya harus berada di dalam kerajaan Das Flame, dekat dengan Tian Sui. Ia harap setelah Yun Xiao memasuki Gunung Meru, Yun Xiao dapat membantunya menemukan sesuatu. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia mengerutkan kening mengatakan, Dasi Sangwang tidak berbicara tentang kota Martial Flame bukan? Apakah Gunung Meru akan turun langsung di kota Martial Flame? Dasi Sangwang tertawa mengatakan bahwa itu hanya perhitungan. Dan juga, barang yang diinginkan rumah dagang Thunder Wind itu hanya spekulasi. Apakah akan ada di Gunung Meru atau tidak? Tapi kemungkinannya benar-benar ada. Lagi pula, Gunung Meru belum dibuka selama lebih dari 100 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dasi Sangwang mengeluarkan sepotong kulit binatang dengan peta detail yang tergambar di atasnya, dan menyerahkannya kepada Yun Xiao. Ia mengatakan, yang perlu Yun Xiao lakukan adalah memasuki istana ini, dan mengambil item. Yun Xiao memusatkan perhatiannya pada tempat di mana istana ditandai di peta, dan seekor naga sederhana tergambar di atasnya. Tapi itu sangat hidup. Hatinya sedikit bergetar saat dia berkata dengan suara yang dalam. Satu item? Tidak bisakah Dasi Sangwang memberitahunya item apa itu? Dasi Sangwang meliriknya dan mengatakan sambil tersenyum. Jika Yun Xiao bisa masuk, Yun Xiao secara alami akan tahu. Harta karun ini awalnya lahir di Gunung Meru, namun kemudian dibawa keluar oleh seseorang. Bertahun-tahun yang lalu, itu hilang lagi. Beberapa ahli yang kuat dari rumah dagang Thunder Wind menemukan banyak ahli untuk berspekulasi, dan akhirnya menghitung bahwa itu pasti telah kembali ke Gunung Meru. Yun Xiao menatap bentuk naga yang tergambar di istana dan garis-garis di seluruh peta. Itu memberinya perasaan yang akrab, dan sangat sulit baginya untuk tenang. Dasi Sangwang mengatakan, setelah ini selesai, rumah dagang Thunder Wind bersedia menawarkan 10 juta Primordial Stone tingkat menengah sebagai hadiah bagi Yun Xiao untuk menemukan harta karun itu. Namun Yun Xiao sepertinya mengabaikannya. Dia hanya menatap peta di kulit binatang dan bentuk naga. Dia tampak sedikit linglung, dan baru tersadar ketika Dasi Sangwang menegurnya karena terkejut. Yun Xiao mengatakan, pasti seseorang telah mempercayakan kamar dagang Thunder Wind untuk menangani ini bukan? Dasi Sangwang tertegun. Dia mengatakan, mengapa Yun Xiao berkata demikian? Yun Xiao tersenyum mengatakan dengan ringan, peta itu digambar oleh seorang teman lamanya. Ia tidak berharap teman lamanya bersembunyi di wilayah selatan. Ia ingin tahu, apakah penjaga toko Dasi Sangwang dapat memberitahunya di mana temannya itu tinggal. Dasi Sangwang sangat terkejut.
Dia tidak tahu siapa yang menggambar peta ini. Dia hanya tahu bahwa orang yang mempercayakan tugas ini misterius. Ia tidak percaya. Yun Xiao seolah mengetahui orang itu. Itu benar-benar mengejutkan Dashi Shangwang. Dashi Shangwang terkejut. Dia tidak tahu siapa yang menggambar peta ini. Dia hanya tahu bahwa orang yang mempercayakan tugas ini misterius. Dia tampak seperti orang biasa, memegang sitar dan tanpa fluktuasi chi primordial. Bahkan sitarnya, Dashi Shangwang telah mengamatinya sendiri dan menganggapnya sebagai hal yang paling biasa di dunia. Namun ketika dia menerima tugas ini, orang itu benar-benar mengeluarkan 1 juta Primordial Stone sebagai hadiah tanpa berkedip. Itu adalah sejumlah 1 juta Primordial Stone kelas atas, yang bernilai 100 juta Primordial Stone kelas menengah. Dashi Shangwang membatu di tempat. Dia telah berada di Qinghai selama beberapa dekade, tetapi semua pesanan yang dia terima tidak membutuhkan biaya sebanyak itu. Dia tidak percaya bahwa orang di depannya adalah orang biasa. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Dia tidak tahu bagaimana dia menerima misi ini, atau bagaimana dia menyuruh orang itu pergi. Setelah itu, dia segera melaporkan masalah ini ke markas besar rumah dagang Thunderwind. Dia segera menerima perintah untuk melakukan yang terbaik, untuk menyelesaikan tugas dan tidak menyinggung orang itu. Dashi Shangwang menelan ludahnya dengan susah payah. Siapa pemuda yang ada di hadapannya ini? Dia sebenarnya adalah teman lama dari orang misterius itu yang memberikan permintaan pada rumah dagang Thunderwind. Dashi Shangwang tiba-tiba mengatakan dengan takut. Ia benar-benar meminta maaf. Dashi Shangwang mengatakannya dengan senyuman pahit. Dia meneruskan, itu adalah rahasia yang melibatkan tamunya. Dan rumah dagang Thunderwind tidak akan pernah bisa mengungkapkan identitas atau tempat di mana orang itu tinggal. Yun Xiao tersenyum tipis tiba-tiba menanyakan, apakah orang itu membawa sitar kayu dari kios pinggir jalan sepanjang hari? Dashi Shangwang bergidik seolah tersengat listrik. Dia memandang Yun Xiao dengan pupil matanya melebar. Dan dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Ia berteriak bahwa tidak bisa mengatakannya. Dashi Shangwang mengatakan itu beberapa kali karena panik. Namun dia juga tahu bahwa ekspresinya barusan telah mengkhianati hatinya. Butir-butir keringat dingin menetes di wajahnya saat meminta dengan gelisah, agar Yun Xiao jangan bertanya lagi. Jika tidak, jika ia mengungkapkan rahasia pelanggan, ia akan dicabik-cabik oleh rumah dagang Thunderwind. Yun Xiao sudah tahu jawabannya. Dia menyingkirkan peta itu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan puas Yun Xiao mengatakan sembari tersenyum. Mengapa Dashi Shangwang memilihnya? Tubuh Dashi Shangwang masih bergetar karena rasa takutnya belum berhenti. Ia takut Yun Xiao akan menanyakan banyak hal lain. Tetapi, melihat Yun Xiao telah berhenti bertanya, Dashi Shangwang menyeka keringat dingin di dahinya dan mengatakan, ini juga ide yang ia buat saat itu juga. Rumah dagang Thunderwind tidak terlalu peduli dengan wilayah selatan. Dan Thunderwind tidak diam-diam mengembangkan kekuatan apapun. Oleh karena itu, pembukaan Gunung Meru kali ini, mereka tidak menemukan calon yang cocok. Mereka hanya bisa merekrut sementara beberapa seniman bela diri muda dari wilayah selatan. Namun kekuatan mereka tidak merata. Jadi, ia tidak terlalu percaya pada mereka untuk menyelesaikan misi ini. Adapun Yun Xiao memberinya perasaan yang berbeda. Yun Xiao mendengar jawaban Dashi Shangwang sedikit terkejut. Apa bedanya? Selama Dashi Shangwang dapat membelinya, seharusnya tidak sulit untuk menemukan pemuda di tingkat Martial King, bukan? Dashi Shangwang menimpali. Apakah Yun Xiao katakan pemuda Martial King? Mudah bagi Yun Xiao untuk mengatakannya. Dashi Shangwang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di tempat seperti wilayah selatan, siapapun yang dapat mencapai ranah Martial King sebelum usia 50 tahun, diperlakukan seperti harta karun oleh sekte tersebut. Mereka dikultivasikan dengan hati-hati, dan telah lama menjadi murid inti. Ia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang misi ini. Ia takut akan menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah mendengar alasan-alasan yang masuk akal, Yun Xiao akhirnya mengerti. Dia membenarkannya. Jika ada kesempatan untuk memasuki Gunung Meru, ia akan pergi dan melihatnya. Terserah surga apakah ia bisa menyelesaikan misi atau tidak. Yun Xiao menyimpan kapal perang duluan ke dalam tablet alam ilahi. Dashi Shangwang yang melihatnya terkejut mengatakan, tablet alam ilahi itu sepertinya sesuatu yang luar biasa. Yun Xiao tidak menjawab, tapi Yun Xiao mengajukan pertanyaan lain. Apakah waktu dan lokasi turunnya Gunung Meru itu akurat? Dashi Shangwang mengatakan, itulah yang disimpulkan oleh para prajurit mahakuasa itu. Setidaknya, tidak jauh dari situ. Shangwang mengatakannya dengan pasti. Setelahnya, Yun Xiao pergi menuju ke Kekaisaran Das Flame. Setelah beberapa hari, kini ia telah sampai di kota Shangyang. Kota Shangyang di Kekaisaran Das Flame terlihat begitu besar dan mewah. Yun Xiao berdiri di atas gelembung dan melayang di atas langit kota Shangyang, menatap deretan bangunan mewah di bawah. Kemegahan mereka tidak kalah dengan keluarga Xingyang, dan hampir berada di urutan kedua setelah istana Kekaisaran Das Flame. Di depan gedung yang paling megah, ada plakat emas yang digantung. Di atasnya, ada karakter tulisan Zhou, yang tertulis besar di segel kecil itu. Itu sebenarnya ditulis oleh seorang master dengan tujuan seni bela diri. Jika seniman bela diri bisa melihatnya, mereka pasti akan kehilangan akal dan tertarik. Itu adalah keluarga Zhou, salah satu dari 4 keluarga aristokrat utama Kekaisaran Das Flame, yang telah berdiri di Das Flame selama hampir 10.000 tahun. Di halaman kediaman keluarga Zhou, terlihat beberapa pria berdiri berbaris seolah akan menyambut kedatangan seseorang. Seorang penjaga di depan keluarga Zhou tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas langit, dan berteriak terkejut. Siapa orang yang berani berputar-putar di atas langit tanah milik Clan Zhou? Yun Xiao melihat ke bawah dengan dingin saat dia mengumpulkan kekuatannya dan berteriak. Ia adalah Li Yun Xiao, tuan dari kota Martial Flame. Yun Xiao benar-benar berteriak begitu kencang mengatakan, Zhou Yushan adalah seseorang yang tidak berguna. Zhou Yushan setuju untuk bertanding dengannya, jadi kenapa bersembunyi di cangkangnya dan tidak keluar?
Jika Zhou Yushan takut akan dihabisi, maka Zhou Yushan dapat mengatakannya. Jika Zhou Yushan berlutut dan bersujud di hadapannya, ia akan memberikan kesempatan untuk hidup. Yun Shao sengaja mengeksekusi teknik gelombang suara yang beriak di langit atas kota Shangyang dan menyebar ke segala arah. Seluruh kota Shangyang terganggu oleh kata-kata Yun Shao. Semua orang menatap ke langit dengan terkejut dan curiga. Mereka bergumam. Beberapa waktu lalu, ketika sesuatu terjadi pada keluarga Xingyang, seluruh kota Shangyang berada di bawah darurat militer. Mungkin sesuatu terjadi lagi kepada keluarga Zhou. Bukankah baru lewat 2 hari saat keluarga Xingyang dihabisi? Mengapa seseorang berani menentang seorang master lagi? Reruntuhan kediaman keluarga Xingyang masih berdiri kokoh. Apakah sekarang giliran keluarga Zhou? Di perusahaan perdagangan Tianyuan, cabang kota Shangyang, Ding Er terkejut dan bergegas keluar ruangan ditemani oleh ketua Yu. Ding Er dengan panik bergumam dalam hati, Yun Shao benar-benar gila. Dia akan membuat kerusuhan yang lebih besar. Ia pikir Yun Shao bercanda. Apakah Yun Shao benar-benar gila? Ekspresi tetua Yu juga tidak pasti. Ia mengatakan, mungkinkah bocah itu akan menantang keluarga Zhou? Di kelompok rumah mewah lainnya, pewaris keluarga Wang Chen. Wang Chen terlihat tengah berurusan dengan penelitiannya tentang alkemis. Dia terkejut mendengar suara nyaring Yun Shao yang terdengar di seluruh kota. Tiba-tiba hatinya bergerak dan dia melihat ke langit dengan terkejut dan bergumam. Suara itu adalah milik bocah dari Tian Sui. Apakah bocah itu pergi ke keluarga Zhou? Berpindah di pusat kota Shangyang, di istana kekaisaran Das Flame, mata Xin Ruyu, yang sedang berdiri di samping kolam ikannya sembari memegang kelinci, tiba-tiba mencibir kata-kata Yun Shao. Wajahnya berubah sedikit, menunjukkan tampilan yang dingin dan arogan. Dia mencibir Yun Shao sebagai orang bodoh. Apakah Yun Shao pikir, Yun Shao dapat memprovokasi 4 keluarga besar kekaisaran Das Flame hanya karena memiliki seorang Martial Emperor? Xin Ruyu mengumpat, karena Yun Shao terlalu tidak tahu diri. Ia membiarkan Yun Shao pergi di pelelangan terakhir kali. Tetapi jika Yun Shao melangkah terlalu jauh kali ini, ia harus memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Sebagai putra mahkota kekaisaran Das Flame, Xin Ruyu mewakili kehormatan dan martabat tertinggi para bangsawan. Saat suara Yun Shao menyebar, semua kekuatan di seluruh kekaisaran Das Flame terkejut. Keluarga kerajaan, kuil tetua yang dihormati, asosiasi alkemis, 3 keluarga bangsawan lainnya, bangsawan lain dari semua tingkatan, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai kekuatan di kota Shangyang, semuanya terkejut. Xin Pi, Zhu Xin dan Audija yang berada di satu ruangan bergumam. Keluarga Xingyang pernah mempermalukan para bangsawan sekali. Jika keluarga Zhou diprovokasi lagi, martabat dan wajah seluruh lingkaran aristokrat kekaisaran Das Flame akan hilang. Seorang tetua dari keluarga Zhou melangkah keluar berteriak. Siapa yang berani berteriak di langit keluarga Zhou miliknya? Raungan itu terdengar sangat marah dan memaki. Sedangkan di halaman kediaman keluarga Zhou, Yun Shao telah dikepung oleh beberapa orang mengitarinya. Yun Shao menimpali, jangan bermain-main. Ia telah mengumumkan namanya, dan semua orang di kota Shangyang mengetahuinya. Namun tetua itu berpura-pura tidak mendengarnya. Apakah tidak memiliki rasa malu sama sekali sebagai tetua di keluarga aristokrat? Setelah melihat dengan seksama, tetua itu mengetahui bahwa itu adalah Yun Shao. Tetua itu langsung kehilangan kata-kata untuk sejenak, lalu mengatakan, ia bertanya-tanya, siapa yang berani memprovokasi keluarganya? Tapi ternyata hanyalah anak kecil yang bahkan belum menumbuhkan semua rambutnya. Jangan berpikir bahwa hanya karena Yun Shao telah menghancurkan keluarga Xingyang dan tidak ada yang membalaskan dendam, jangan pikir Yun Shao dapat berlaku seenaknya. Kekaisaran Das Flame tidak terkalahkan dan apakah Yun Shao pikir dapat mengacaukan siapapun yang Yun Shao inginkan? Keluarga Zhou bukanlah tempat yang Yun Shao mampu untuk singgung. Yun Shao menimpali dengan ringan. Mungkinkah status keluarga Zhou di Kekaisaran Das Flame benar-benar luar biasa untuk berdiri di atas kekuatan keluarga lain? Tetua klan Zhou berkata dengan dingin dan arogan membenarkannya. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari keluarga Zhou. Diketahui, jika seorang penatua adalah tipe orang yang tinggal di klan sepanjang hari dan berkultivasi dengan giat, jadi dia tidak tahu lelucon atau kata-kata ejekan atau pancingan apapun. Karena itu, dia jatuh ke dalam jebakan setelah diseret dengan santai oleh kata-kata Yun Shao. Hampir semua kekuatan Kekaisaran Das Flame telah berkumpul, dan mereka semua menonton secara rahasia. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua marah. Orang-orang bergumam, keluarga Zhou hanya ada untuk jangka waktu yang sedikit lebih lama. Beraninya mereka mengatakan bahwa mereka berada di atas kekuatan lain. Mereka merasa malu terdaftar sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Mereka juga mengatakan, sudah 1000 tahun lamanya, mereka pikir sudah waktunya bagi 4 keluarga besar untuk mengatur ulang posisi mereka. Semua orang terus mencibir tetua keluarga Zhou. Cibiran menghina datang dari segala arah, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin tidak menyenangkan dan berani mereka jadinya. Tetua keluarga Zhou langsung memperbaiki kata-katanya. Ia berteriak untuk mereka semua diam. Yang ia maksud adalah, keluarga Zhou lebih unggul dari sebagian besar kekuatan lain. Tidak semuanya. Ia meminta untuk orang-orang tidak berbicara omong kosong. Namun hal itu malah membuat reaksi semua orang yang hadir semakin menjadi. Cibiran demi cibiran menjadi semakin keras di sekitar tanpa henti. Itu sangat menguntungkan Yun Shao. Kemudian Yun Shao memanggil tetua keluarga Zhou. Bisakah ia bertanya, kekuatan mana yang lebih kuat? Izinkan ia mendengar contoh dari tetua Zhou, agar semua orang mengerti. Yun Shao melompat dan melewati para penjaga keluarga Zhou. Yun Shao melangkah maju mendekati tetua keluarga Zhou. Tetua itu terkejut dan melangkah ke belakang. Dalam hatinya bergumam, kapan Yun Shao tiba-tiba melewati para penjaga? Tetua keluarga Zhou diketahui sebagai Zhou Bu. Wajahnya berubah di tempat dan dia mundur ke belakang. Tidak berani berbicara. Beberapa sinar cahaya melesat dari rumah klan Zhou dan melayang dingin di udara.
Aura dari tubuh mereka menyebar dan langsung menekan orang-orang di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi pucat dan menutup mulut. Salah seorang meminta untuk Zhou Bo tenang, serahkan kepadanya dan ia akan menangani masalahnya. Pemimpin kelompok itu adalah Zhou Yangbiao, patriark dari keluarga Zhou. Ketika dia mendengar percakapan di mansion, dia tahu bahwa keadaan akan menjadi buruk. Penatua itu adalah orang bodoh. Jika dia benar-benar mengikuti kata-kata Yun Shao dan menunjukkan serangkaian keluarga dan sekte, dia akan benar-benar menyinggung Yun Shao. Karena itu, dia buru-buru mendengus dingin untuk menghentikan mereka dan memimpin anak buahnya untuk bergegas keluar. Di dunia ini, seseorang bisa membungkam orang lain bukan dengan berdebat dengan mereka, tapi dengan menggunakan tinju mereka. Setelah para tetua keluarga Zhou melepaskan aura mereka, semua sekte kecil tutup mulut. Seluruh area langsung menjadi sunyi. Namun, masih ada beberapa sekte besar yang mau tidak mau mencibir dengan dingin. Mereka masih dengan acuh tak acuh mengejeknya. Zhou Yangbiao melototi Yun Shao dengan niat menghabisi yang tak terbendung. Seperti angin dingin yang bertiup. Dia berkata dengan dingin bahwa Yun Shao benar-benar berani memprovokasi keluarga Zhou miliknya. Yun Shao tidak takut dengan tatapannya, jadi dia pergi untuk menemuinya tanpa rasa takut dan mengatakan, ia bertaruh hidup dan mati dengan Zhou Yushan, dan ia datang hanya untuk memenuhinya. Siapa yang tahu bahwa Zhou Yushan akan memperlakukan janji itu sebagai lelucon? Zhou Yangbiao menimpali. Taruhan antara Yun Shao dan anaknya seharusnya dilakukan dalam waktu 1 bulan di cincin Dewa Gagak Emas. Ini belum waktunya. Zhou Yangbiao berteriak. Yun Shao mendengus. Ia mengatakan kemarin ditunda hari ini ditunda besok, besok ditunda lusa, sebulan kemudian, sebulan lagi. Kapan itu akan berakhir? Jika Zhou Yushan punya nyali, jangan tarik lagi. Keluar dan bersainglah dengannya sekarang. Meskipun Yun Shao hanya seorang martial lord, aura yang dipancarkannya membuatnya tampak lebih pantang menyerah di bawah tekanan dari begitu banyak ahli, memberi orang perasaan besi yang pantang menyerah. Mendengar tantangan Yun Shao, membuat semua orang yang berkumpul berteriak membenarkannya. Zhou Yushan harus segera keluar dan hadapi jika memang seorang pria. Orang-orang benar-benar mencibir keluarga Zhou sekarang. Ketika para tetua keluarga Zhou dan Zhou Yangbiao mendengar ini, mereka gemetar karena marah. Yangbiao berteriak untuk mereka semua diam, yang kemudian mengalihkan kata-katanya kepada Yun Shao. Menurutnya, Yun Shao mencari kematian. Teriakan Zhou Yangbiao mengandung kekuatan tempur. Gelombang suara yang berdominasi, yang bergemuruh ke arah Yun Shao dan mengguncang seluruh langit. Yun Shao sedikit terdorong ke belakang, namun itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Semua orang yang hadir dengan kekuatan yang lebih lemah dari Yang Biao terlempar mundur karena tekanan suara besar. Orang-orang kuat hanya tertawa mencibir. Tekanan yang sangat kuat. Memang sepertinya Zhou Yang Biao berada di atas yang lain. Kata-kata cibiran tak pernah berhenti dan terus dilontarkan semua orang kepada Zhou Yang Biao. Yang Biao sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk cairan merah. Dia memandangi orang-orang yang sedang berbicara dan merasakan dadanya sesak. Yang Biao bergumam dalam hati. Ada beberapa orang dari 3 keluarga besar yang tercampur dengan orang-orang biasa di kerumunan. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus, dan mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api di kerumunan. Di sebuah bangunan kecil, Shin Ryu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia menyesap tehnya dengan acuh tak acuh dan mengamati setiap pergerakan. Dia adalah putra mahkota masa depan, dan dia benar-benar orang yang berada di atas semua keluarga aristokrat. Dia bisa memejamkan mata dan mengabaikan perselisihan internal di dalam keluarga bangsawan. Tapi orang luar tidak diizinkan memprovokasi sistem dinasti. Wajah Yun Shao sedikit pucat, dan dia memasang ekspresi terluka. Tiba-tiba ia melompat mundur dan mendarat di dekat kerumunan dengan terjatuh. Ia terlihat seperti terluka. Yun Shao kali ini tengah melakukan salah satu keahliannya, yaitu berakting. Yun Shao meminta untuk Zhou Yang Biao berhenti dan mengatakan, kekuatan patriark keluarga Zhou sangat mendominasi. Sungguh kekuatan gelombang suara yang hebat. Bukan hal yang mudah baginya untuk menghindarinya, dan itu hampir membuatnya binasa. Wajah Yun Shao benar-benar penuh dengan akting dan kepura-puraan. Yun Shao meneruskan, ia khawatir, ia telah mengalami luka internal, dan ia yakin, jika ia berhadapan dengan Zhou Yushan pasti akan lebih menyenangkan. Tapi, seorang pria harus mati di arena. Tapi itu pun jika keluarga Zhou masih memiliki perasaan sebagai seorang pejuang. Tapi jika tidak, ia tidak dapat mengatakan apapun lagi. Yang Biao benar-benar terlihat kesal dengan Yun Shao. Ia bergumam, Yun Shao benar-benar melakukan akting yang bagus. Yun Shao meminta untuk Zhou Yushan keluar dan bertarung secara adil dengannya. Seketika dari kejauhan terdengar teriakan seseorang yang meminta untuk Zhou Yushan keluar dan bertarung dengan adil. Jika tidak, maka reputasi keluarga aristokrat akan hancur. Mendengar itu, Yang Biao menahan amarah dan berteriak di kepalanya untuk tenang. Dia tahu bahwa setiap langkahnya dan setiap kata akan mempengaruhi reputasi keluarga Zhou. Dia menarik nafasnya dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya mengatakan, Zhou Yushan saat ini dalam kultivasi tertutup, jadi tidak mungkin dia keluar. Masih ada 7 hari sebelum dia bisa keluar dari pengasingan. Pada saat itu, dia pasti akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Yun Shao. Yang Biao mengeluarkan botol obat kecil dan melemparkannya. Dia berkata, selain itu, Yun Shao juga menderita beberapa luka akibat suaranya barusan. Itu adalah obat penyembuhan tingkat 4. Cukup bagi Yun Shao untuk pulih dari cederanya dalam waktu 7 hari. Dan itu juga membantu Yun Shao untuk menaikkan basis kultivasinya. Pada saat itu, Yun Shao dapat melakukan pertarungan yang adil. Yun Shao menerima botol itu dengan senyuman licik di wajahnya. Matanya menatap tajam Zhou Yang Biao dengan tajam. Sedangkan Yang Biao di permukaan, dia memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia adalah pemimpin keluarga bangsawan. Nyatanya, dia merasa seperti gunung berapi meletus di dalam hatinya, dan organ dalamnya hampir terbakar. Yang membuatnya semakin marah adalah, setelah kejadian hari ini, ia tidak akan lagi berurusan dengan Martial Flame secara terbuka, atau dia tidak akan punya bukti. Setelah kejadian di Gunung Meru,
ia pasti akan mencabut Martial Flame. Li Yunxiao, ia akan dikupas hidup-hidup, dan ia akan mengekstraksinya menjadi minyak. Zhou Yangbiao meraung di dalam hatinya. Mata Yunxiao bersinar dengan cahaya yang tidak terlihat. Dia mengambil botol kecil itu dan melihatnya sebentar, lalu mendengus dingin mengatakan, ia tidak merasa aman menggunakan obat yang Zhou Yangbiao berikan kepadanya. Jika Zhou Yangbiao ingin dimaafkan, maka Zhou Yangbiao bisa mengambil kembali botol itu dan ganti dengan beberapa Primordial Stone saja. Mendengar itu membuat Zhou Yangbiao mencibir. Ia adalah kepala keluarga klan Zhou. Mengapa ia akan menyakiti dan menipu Yunxiao? Tatapan Zhou Yangbiao mengarah pada Yunxiao dengan tajam. Namun itu sepertinya tidak berpengaruh pada Yunxiao. Walaupun tatapan itu setajam harimau, bagi Yunxiao itu hanyalah tatapan kucing. Yunxiao menimpali. Lalu mengapa Zhou Yangbiao ingin menghabisinya dengan raungan yang dilepaskan tadi? Yunxiao menanyakan dengan suara tercekat. Wajah Zhou Yangbiao menjadi ungu karena marah. Ia berteriak, Yunxiao sangat konyol. Yunxiao menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitar mengatakan, apakah ada alkemis di antara mereka? Bisakah membantunya menguji apakah obat itu beracun atau tidak? Ia khawatir, keluarga Zhou yang tercela ini akan mencoba menyakitinya. Yunxiao meminta tolong pada mereka. Orang-orang penasaran juga dengan hal itu, memandang ke arah Yunxiao dengan penuh pertanyaan. Di sisi lain, Zhou Yangbiao terlihat amarahnya telah berada di ubun-ubun. Tubuhnya hingga gemetar. Ia bergumam dalam hati. Dalam ribuan tahun terakhir, keluarga Zhou tidak pernah diprovokasi seperti ini. Tiba-tiba di antara kerumunan, seorang lelaki tua berjalan keluar dan menatap Yunxiao dengan starry eyes, yang penuh dengan keterkejutan dan emosi yang rumit, mengatakan untuk biarkan ia yang melihat pilnya. Kerumunan menjadi riuh, karena seorang itu adalah Tuan Bailey. Orang-orang tidak mungkin tidak tahu seseorang tua itu. Bailey Gongjin adalah Presiden Asosiasi Alkemis Kekaisaran Dust Flame dan Alkemis tingkat 6. Di Kekaisaran Dust Flame, dia adalah eksistensi yang seperti dewa. Yunxiao sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Meskipun dia tidak mengenal Bailey Gongjin, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat darinya. Dia pasti seorang alkemis senior. Melihat Bailey Gongjin, Zhou Yangbiao segera mendekatinya. Ia berterima kasih atas bantuan Bailey Gongjin. Bailey Gongjin meminta untuk tidak terlalu sungkan kepadanya. Itu hanyalah masalah kecil. Yunxiao hanya memandang dengan ringan. Sikap yang ditunjukkan Yang Biao, yang arogan kini menghilang sepenuhnya ketika melihat Bailey Gongjin. Bailey Gongjin sedikit mengangguk, lalu melirik Yunxiao dan mengatakan, ia pernah mendengar tentang Yunxiao dari Yuan Hao. Dia memberitahunya betapa hebatnya Yunxiao. Awalnya ia tidak percaya, tapi sekarang setelah ia melihat Yunxiao dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak percaya Yunxiao bahkan lebih kuat dari yang dia katakan. Dia menggelengkan kepalanya dengan mendesah. Gelombang baru sungai Yangtze melampaui gelombang lama. Mereka semua sudah tua. Yunxiao terkekeh menimpali. Tuan Bailey Gongjin terlalu baik dan terlalu menyanjungnya. Ia tidak sehebat itu dan hanyalah orang yang biasa. Ekspresi Zhou Yangbiao sedikit berubah. Dia tahu bahwa Yuan Hao ada di sana ketika mereka berada di Tianshui. Mendengar pujian Bailey Gongjin, dia sedikit tidak senang. Jadi dia mengganti topik pembicaraan. Ia meminta bantuan Bailey Gongjin untuk memverifikasi pil itu dan buktikan untuk keluarga Zhou. Selalu keluarga Zhou yang menindas orang lain. Kapan mereka pernah ditindas orang lain? Selain itu, dia diintimidasi sampai menelan harga dirinya dan memohon keadilan. Zhou Yangbiao merasa paru-parunya akan meledak. Bailey Gongjin mengambil botol obat dari Yunxiao, membukanya dan menuangkannya ke telapak tangan. Pil Scarlet mengandung energi spiritual yang kuat. Dia mengangguk setuju. Itu memang obat mujarab penyembuhan tingkat 4. Dari fluktuasi chi spiritual itu harus tingkat tinggi. Zhou Yangbiao terlihat senang dan berterima kasih atas bantuan dari Bailey Gongjin. Zhou Yangbiao membusungkan dadanya dan meletakkan tangannya di belakang punggung seperti seorang Grandmaster, dan menunjuk ke arah Yunxiao. Ia berteriak, keluarga Zhou telah berdiri di Kekaisaran Dust Flame selama puluhan ribu tahun, dan kredibilitas serta warisan mereka rata-rata. Bagaimana keluarga besar itu bisa mengingkari janji mereka dan menyakiti anak muda seperti Yunxiao? Kembali dan pulihkan. Dalam 7 hari, ia akan meminta Yushan untuk mengajari Yunxiao pelajaran yang tak terlupakan di arena Dewa Gagak Emas. Mendengar itu membuat orang-orang mulai mencibir Yunxiao. Anak ini memang terlalu berhati-hati. Bagaimanapun, keluarga Zhou adalah keluarga yang terkenal. Tidak peduli seberapa kotornya mereka tidak mungkin menggunakan racun untuk menyakiti orang dengan begitu berani. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan suara rendah. Semua menebak konspirasi di balik masalah ini, dan hasil akhirnya. Di antara kerumunan, Ding Er terlihat sangat serius. Dia lebih gugup daripada orang lain. Khawatir tentang keselamatan Yunxiao, dan hatinya sangat gelisah. Tapi, di saat berikutnya, orang-orang mulai beralih pandang menatap Bailey Gongjin. Mereka semakin penasaran dengan apa yang dilakukan Bailey Gongjin. Karena saat ini, Bailey Gongjin tengah memandangi botol itu untuk waktu yang lama. Dan kemudian, setelah menganalisis botol itu dan isinya, Bailey Gongjin mengerutkan alisnya dan jejak kengerian melintas di matanya. Ia mengatakan, obat itu benar-benar beracun. Seketika kerumunan menjadi sepi. Semua orang menatap ke arah Zhou Yangbiao dengan tatapan penuh pertanyaan. Zhou Yangbiao juga tentu terkejut tidak percaya. Detik berikutnya, lingkungan sekitar tanah klan Zhou menjadi gempar. Semuanya tercengang.
Kepala keluarga Zhou benar-benar ingin menggunakan pil racun untuk menyakiti pemuda itu. Kata-kata tidak percaya terlontar dari semua orang. Ada juga orang yang mengatakan, apakah Yunsha memainkan trik dan memasukkan racun ke dalamnya? Namun menurut yang lain tidak mungkin Yunsha melakukan itu. Ada ribuan orang di sekitar, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa seorang martial lord melepaskan racun tanpa diketahui oleh siapapun? Umpatan demi umpatan tidak berhenti dilontarkan semua orang pada Zhou Yang Biao dan keluarga Zhou-nya. Zhou Yang Biao merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan kepalanya berputar. Dia bergumam kata demi kata ketika mendekati Bai Li Gongqin. Ia menanyakan, apakah Bai Li Gongqin benar-benar menyelidiki secara menyeluruh? Suaranya sedikit gemetar. Tidak ada yang hadir yang melihat Yunsha melakukan sesuatu itu. Jika benar-benar ditemukan beracun, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Kemungkinan lainnya adalah, Bai Li Gongqin telah melakukan sesuatu untuk itu. Namun status pihak lain terlalu tinggi. Wajah Bai Li Gongqin dipenuhi ketidaksenangan, tapi dia bisa mengerti perasaan Zhou Yang Biao saat ini. Bai Li Gongqin tidak ingin disalahkan dalam hal itu. Hingga akhirnya ia mengatakan, jika pemimpin klan Zhou tidak percaya padanya, maka bisa mencobanya sendiri. Tatapan Zhou Yang Biao tertuju pada botol yang disodorkan kepadanya oleh Bai Li Gongqin. Dan secerca harapan muncul di hatinya. Ia memanggil tetua ketujuh, meminta untuk coba dan lihat apakah pil ini beracun atau tidak. Zhou Yang Biao berteriak. Penatua Zhou Bo terkejut dengan perintah itu. Penatua ketujuh Zhou Bo adalah yang paling kuat di antara mereka. Dia adalah Martial Grandmaster bintang 9 puncak. Dia segera mengerti apa yang dimaksud oleh Zhou Yang Biao. Karena Bai Li Gongqin mengatakan bahwa itu beracun, itu 100% beracun. Satu-satunya cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya adalah dengan menelan pil racun dan menekan racun dengan energi vitalitasnya. Selama dia tidak teracuni, dia bisa membuktikan bahwa itu tidak beracun. Zhou Bo memahami keseriusan masalah ini dan melangkah maju. Dia masih cukup percaya diri. Dia hanya selangkah lagi menuju ranah Martial Emperor. Hampir tidak ada racun di dunia yang bisa meracuninya. Namun pada akhirnya, Zhou Bo mendekat dan meminta untuk Bai Li Gongqin memberikan pil padanya dengan sopan. Tetua Zhou Bo mengatakan, ia tidak percaya bahwa pil penyembuhan yang baik itu beracun. Dia berengus dingin, mengambil pil yang beracun itu, dan melemparkannya ke mulutnya bahkan tanpa melihatnya. Wajah penuh ejekan, ia bergumam dalam hati. Ia adalah orang yang selangkah lagi memasuki ranah Martial Emperor. Tidak ada satupun racun yang akan berefek padanya. Setelah Zhou Bo menelannya, dia segera membungkus ramuan itu dengan chi aslinya. Setelah mengedarkannya sedikit, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mencibir dan mengangguk pada Zhou Yang Biao. Zhou Yang Biao seolah lega dengan hal itu, karena tidak terjadi apapun. Dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini adalah masalah yang akan mempengaruhi reputasi keluarga Zhou selama ribuan tahun. Dia tidak bisa membiarkannya hancur di tangannya. Dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan matanya akhirnya tertuju pada Yun Xiao saat dia berkata dengan dingin. Sekarang seseorang dari klan Zhou telah menguji pil itu dengan tubuhnya sendiri. Terbukti pil itu tidak beracun. Bagaimana Yun Xiao akan memberikan penjelasan? Masalah menghancurkan reputasi seorang adalah permusuhan besar yang tidak akan berhenti sampai seorang binasa. Ia akan menyelamatkan hidup Yun Xiao karena Yun Xiao akan bersaing dengan Yushan. Tapi, ia tidak bisa membiarkan Yun Xiao pergi seperti ini. Yun Xiao harus membayar setidaknya 5 juta Primordial Stone kelas menengah untuk meminta maaf. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yun Xiao tidak menanggapi apapun. Ia hanya menatap ke depan dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya lirih dan hanya ia sendiri yang dapat mendengarkannya. Dan kemudian, semua orang terkejut melihat apa yang terjadi pada Zhou Bo. Pada saat ini, teriakan ketakutan murid keluarga Zhou datang dari belakang. Zhou Yang Biao terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Zhou Bo berdiri di sana dengan tatapan kosong di matanya. Kulitnya benar-benar berubah warna, berubah menjadi warna seperti pelangi, seperti jamur beracun. Tubuh Zhou Yang Biao bergetar saat dia bergegas maju untuk memeriksanya. Zhou Bo tiba-tiba memutarkan seteguk cairan hitam dan jatuh ke belakang. Dia mendarat di tangan Zhou Yang Biao dengan ledakan keras dan akhirnya binasa. Zhou Yang Biao tidak dapat menopang tubuh Zhou Bo dan akhirnya melepaskannya terbentur tanah. Orang-orang di sekitar mereka sangat ketakutan hingga mereka mundur dalam lingkaran besar dan memandang dengan ngeri. Zhou Bo adalah seorang Martial Grandmaster yang terkenal, yang dikenal sebagai seorang nomor satu di bawah ranah Martial Emperor. Namun dia telah diracuni sampai binasa oleh pil beracun itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Zhou Yang Biao mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung marah. Pembuluh darah biru menonjol di lehernya. Niat menghabisi yang besar telah mengunci Yun Xiao. Dan dengan satu pikiran, serangan gemuruh akan menghancurkannya berkeping-keping. Di atas langit, di atas kota Shanghai, Chen Pi, Zhu Jin, dan Audija melihat ke bawah dengan dingin. Sampai Zhou Bo jatuh, wajah mereka tenang. Namun pada saat ini, ekspresi berubah drastis, dan matanya berkedip-kedip dengan sedikit kepanikan. Racun macam apa itu? Bahkan Zhou Bo diracuni sampai tidak bernyawa. Dan itu sunyi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bersuara. Bagaimana bisa ada racun yang begitu ganas di dunia ini? Ekspresi Zhu Jin sangat serius. Wajah Xin Pi yang di belakang hanya terlihat serius. Zhou Bo pasti orang terkuat di bawah ranah Martial Emperor. Tapi dia binasa dalam sekejap. Jika itu mereka bertiga. Mata Zhu Jin berkedip dengan fluktuasi yang besar. Dan dia tidak bisa tenang.
Menurut Audija, Yun Xiao ini terlalu misterius. Dengan suara yang dalam, ia meneruskan. Ia pikir pasti ada yang salah dengan Yun Xiao. Ia menyarankan agar mereka menangkapnya dan menginterogasinya. Ekspresi aneh muncul di wajah Juzin, menanyakan pada Audija. Bagaimana Audija tahu bahwa Yun Xiao yang meracuni? Apakah Audija melihatnya? Audija mendengus dingin menimpali. Apakah karena terakhir kali Zujin mendapatkan manfaat dari Yun Xiao, sehingga Zujin selalu membela Yun Xiao? Selain Yun Xiao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah Zujin ingin mengatakan bahwa racun itu dilakukan oleh keluarga Zhou atau Bailey Gongjin? Zujin sangat marah. Ia mendapat diagram formasi yang tidak lengkap dari Yun Xiao sebelumnya. Apa salahnya dengan itu? Yun Xiao hanya seorang martial lord, dan dia tidak mungkin meracuni seseorang di bawah pengawasan mereka, tanpa ada yang tahu. Zujin menyarankan agar bertanya kepada Xinpi apakah dia melihat Yun Xiao meracuni pil itu. Xinpi menatap Yun Xiao sebentar dan berkata dengan suara serius. Ia tidak melihat Yun Xiao melakukan pergerakan, tapi tidak mungkin keluarga Zhou meracuni keluarganya sendiri. Belum lagi, mereka tidak memiliki benda beracun seperti itu. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan menganggap Zhou Bo sebagai lelucon. Dia adalah eksistensi yang pasti bisa masuk ke ranah martial emperor. Sekarang, sepertinya Bailey Gongjin adalah yang paling mencurigakan. Wajah Zhu Jin sedikit berubah. Ia mengatakan bahwa Xinpi tidak bisa begitu ceroboh dengan kecurigaannya. Identitas Bailey Gongjin tidak bisa dipertanyakan. Xinpi menghela nafas dan berkata tanpa daya. Memang tidak mungkin seorang dengan statusnya melakukan hal seperti itu. Dalam hal itu, Yun Xiao kemungkinan besar telah melakukannya. Tapi bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya melakukan itu? Xinpi meminta untuk tidak membawa mereka bertiga. Setidaknya ada beberapa ratus orang di bawah yang lebih kuat dari Yun Xiao. Dia mengetuk kepalanya sendiri, merasa sangat sulit untuk dipahami. Ia mengatakan bahwa ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Ada baiknya mereka melihat bagaimana hal-hal lain mulai berkembang. Yun Xiao ini benar-benar berani. Ia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di belakang yang mendukungnya. Di bawah, Yun Xiao sama sekali tidak takut dengan niat menghabisi Zhou Yang Biao. Dia berkata dengan dingin, apakah ada yang salah? Setelah gagal meracuni dirinya, apakah Zhou Yang Biao memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini? Reputasi keluarga Zhou sangat buruk. Wajah Zhou Yang Biao terlihat tidak senang. Ia berteriak dengan brutal. Tidak peduli apa yang Yun Xiao katakan, Yun Xiao tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zhou Bo adalah eksistensi yang hampir pasti mencapai ranah martial emperor. Namun dia telah meninggal karena jebakan. Bahkan jika dia adalah pemimpin klan, Yang Biao tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Jika dia masih membiarkan Yun Xiao pergi seperti ini, tetua tertinggi klan mungkin akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya saat mereka mengetahuinya. Selama ribuan tahun, kapan keluarga Zhou pernah menderita kerugian yang sebesar itu? Kapan mereka pernah diprovokasi sedemikian rupa? Yun Xiao kemudian mendengus. Ia tidak akan pergi hari ini bahkan jika Yang Biao menginginkan ia pergi. Yang Biao mengingkari janji terlebih dahulu, lalu menghina dan mencaci dirinya. Bahkan meracuninya, dan sekarang ingin menghabisinya di siang bolong. Klan Zhou hanya orang yang tidak bisa memegang janjinya, tidak setia, dan tidak bermoral. Untuk berpikir bahwa Klan Zhou adalah salah satu dari 4 keluarga besar, aristokrat, Klan Zhou benar-benar memalukan bagi 4 keluarga aristokrat besar. Yun Xiao meneruskan, karena ia berani datang ke Klan Zhou hari ini, ia tidak takut ia dihabisi oleh Klan Zhou. Jika Klan Zhou tidak memberinya penjelasan untuk masalah yang tidak dapat dipercaya, tidak hormat, dan tidak bermoral ini, ia tidak akan pergi, bahkan jika Klan Zhou dengan hormat mengirimnya pergi. Melawan tekanan Zhou Yang Biao, Yun Xiao berkata dengan cara yang bermartabat, jangan berpikir bahwa martial flame mudah untuk diganggu. Jika itu terjadi, yang paling buruk adalah mereka akan musnah bersama. Zhou Yang Biao berteriak dan menuju ke arah Yun Xiao. Apakah Yun Xiao mengatakan akan musnah bersama? Kualifikasi apa yang Yun Xiao miliki? Bahkan mereka tidak berada di kapal yang sama. Yun Xiao masih tetap tenang tanpa gerakan apapun dan hanya menggendong tangannya di belakang. Tapi Zhou Yang Biao mencibir Yun Xiao. Tiba-tiba kata-katanya berhenti saat udara bergetar dan perasaan buruk muncul di hatinya. Bahkan Xinpi dan 2 orang lainnya yang berada tinggi di langit tercengang sesaat. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sesuatu mulai muncul di langit, secara bertahap. Muncul dari kehampaan. Tubuhnya yang besar seakan menghalangi langit dan matahari, menghalangi setengah dari sinar matahari di kota Shangyang. Mata semua orang terbuka lebar, dan wajah mereka memucat. Itu adalah kapal perang Bluluan. Otak Zhou Yang Biao berdengung, dan wajahnya menjadi pucat seketika. Ia berdiri mendongak ke langit tidak percaya, seolah tubuhnya tidak bernyawa lagi. Kapal perang Bluluan adalah persenjataan mendalam tingkat 6. Dan itu bukan keberadaan tingkat 6 biasa. Dibutuhkan beberapa alkemis tingkat 6 untuk membuatnya bersama, yang setara dengan kota bergerak kecil. Mereka tak terkalahkan dalam pertempuran berskala besar. Bahkan keluarga Zhou, yang telah ada selama 10.000 tahun, tidak dapat memiliki harta sebesar itu. Bahkan jika mereka memiliki sumber keuangan untuk membelinya. Pada dasarnya, itu adalah permintaan tanpa pasar. Dan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Ding Er, Wang Chen, Xin Ruyu, dan bahkan Zhou Yusan tertegun. Wang Chen benar-benar tidak bisa mempercayainya. Ia merasa itu tidak mungkin. Itu tidak seperti yang ia pikirkan. Apakah Yun Xiao akan melakukan itu? Ia masih tidak tahu berapa banyak kejutan yang akan Yun Xiao keluarkan. Begitu juga dengan Bailey Gongjin. Ia tidak menyangka akan melihat hal semenakjubkan itu di kota Shangyang.
Shinryu sendiri benar-benar keringat dingin ketakutan. Ia tidak menyangka Yuan Shao memiliki hal seperti itu. Dari mana itu berasal? Zhou Yongbiao benar-benar tidak menyangka itu adalah kapal perang duluan yang sesungguhnya. Kapal itu mengudara tepat di atas kota Shangyang, tepatnya ada di atas kediaman klan Zhou. Zhou Yongbiao hampir kehilangan akal saat dia meraung. Matanya marah mengatakan, kekuatan mana yang mengirim Yuan Shao? Bagaimana bisa ada kapal perang duluan? Yuan Shao hanya menyilangkan tangan di dadanya dengan senyuman kecil di bibirnya, yang kemudian Yuan Shao menunjuk satu jari ke langit berkata dengan dingin, Hammer. Orang-orang mulai bingung dengan apa yang Yuan Shao maksud hammer. Mereka semua mulai menebak-nebak. Mungkinkah kekuatan yang ada di belakang Yuan Shao disebut hammer? Atau hammer adalah sebuah kode? Orang yang lain pun mengartikannya sebagai kapal perang seperti palu, yang dapat menghancurkan segalanya. Mereka kemudian membenarkan satu sama lain tentang tebakan mereka. Karena bahkan jari Yuan Shao menunjuk ke langit, Yuan Shao hanya mengabaikan kerumunan dan mendengus dingin. Ia memiliki kapal perang duluan, bukan urusan mereka. Zhou Yongbiao segera tersadar dan terkejut menatap Yuan Shao. Dengan wajah pucat keringat dingin, matanya terbelalak. Zhou Yongbiao mengatakan, sepertinya Yuan Shao sudah siap sepenuhnya untuk berurusan dengan keluarga Zhou. Zhou Yongbiao berteriak, bahkan dengan kapal perang duluan, apa yang bisa Yuan Shao lakukan? Hari ini, ia ingin Yuan Shao meninggalkan kapal perang duluannya. Tiba-tiba, suara yang datang mengejutkan mengatakan, tanpa banyak alkemis yang mengendalikannya, apa yang bisa dilakukan kapal perang duluan? Suara dingin terdengar dari dalam klan Zhou, menyebabkan mereka yang mendengarnya menjadi linglung dan kehilangan keseimbangan. Tidak ada yang bisa menantang keluarga Zhou selama puluhan ribu tahun. Lanjut suara itu. Hari ini, tinggalkan kapal perang dan hidup Yuan Shao akan diampuni. Beberapa aura agung membumbung ke langit dari rumah klan Zhou. Dan semua orang di sekitarnya mundur karena terkejut. Suaranya saja sudah cukup membuat semua orang pusing dan sulit untuk berdiri. Orang-orang saling bergumam. Mereka adalah penatua tertinggi klan Zhou. Penatua tertinggi yang memiliki basis kultivasi Martial Emperor bintang 7. Yang cukup kuat untuk memandang rendah seniman bela diri top dari wilayah selatan. Bahkan mereka mengatakan bahwa tetua agung keluarga Zhou berkultivasi tertutup di sekte permata surgawi. Jadi selama ini tetua agung ada dan menjaga mansion ini. Yang mengasingkan diri adalah orang yang paling berkuasa di keluarga Zhou. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai surga, dan dia telah berhenti mengganggu urusan keluarga untuk waktu yang lama. Orang-orang mulai meragukan Yuan Shao dan mengasihaninya, bahkan Yuan Shao dalam kesulitan. Jika dia tidak memiliki rencana cadangan yang kuat, dia akan dihabisi seperti lalat. Zhou Yongbiao terkejut dan sangat gembira. Dia dengan cepat maju untuk berlutut dan mengatakan salamnya. Ketidakmampuannya telah membuat malu keluarga Zhou. Zhou Changfa, pemimpin para tetua, melambaikan tangannya sedikit memberi isyarat agar Yang Biao menyingkir. Kemudian dia mengatakan kepada Yuan Shao dengan suara dingin. Ia tidak tahu apa tujuan Yuan Shao, atau siapa di balik ini. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang berani berperilaku kejam di keluarga Zhou yang pernah hidup. Sebagai tetua tertinggi, ia muncul untuk memberi Yuan Shao kesempatan. Serahkan kapal perang duluan dengan sukarela. Lalu berlutut di samping dan tunggu hukuman. Mungkin ia bisa mengampuni hidup Yuan Shao. Tekanan yang dikeluarkan Zhou Changfa membuat orang-orang lemah tidak dapat berdiri. Namun Yuan Shao masih berdiri dengan kokoh. Yuan Shao kemudian melirik mengatakan, apakah Zhou Changfa mengatakan akan mengampuninya? Apakah Zhou Changfa pikir ia akan takut? Karena Zhou Changfa menginginkan kapal itu, maka ia akan memberikannya. Yuan Shao tertawa marah. Dia membuat gerakannya rumit dengan tangannya. Sebuah formasi mulai terbentuk di tangannya. Dengan begitu, kapal perang duluan yang melayang di langit sepertinya terpengaruh olehnya. Dengan dengungan yang keras, ia mengeluarkan suara yang sangat keras. Dan kemudian, cahaya mekar dari tubuhnya, seperti deretan lampu yang bersinar satu persatu, menutupi seluruh langit dengan cahaya yang menyilaukan, yang luar biasa. Haluan kapal perang perlahan membelok ke bawah, dan semua formasi di badan kapal perang beluluan diaktifkan. Hampir semua cahaya terfokus pada rumah klan Zhou. Sinar yang begitu kuat hingga membuat bangunan klan Zhou tampak menghilang dalam cahaya. Hanya menyisakan cahaya putih. Kapal itu menukik dengan tajam ke bawah. Ekspresi tetua Martial Emperor Zhou Changfa berubah drastis. Setelah bertukar pandang satu sama lain, sosok mereka berkedip dengan pemahaman diam-diam dan tersebar di sekitar rumah klan Zhou dalam formasi segitiga. Mereka siap bertarung kapan saja. Wajah semua orang berubah serius. Kekuatan kapal perang duluan hanya diturunkan dari mulut ke mulut. Bahkan mereka belum pernah melihatnya. Zhou Changfa dengan terkejut dan marah. Niat menghabisinya langsung mengunci Yuan Shao. Siap menghabisinya di tempat jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa. Zhou Changfa mengatakan bahwa ia menyarankan Yuan Shao untuk tidak melangkah lebih jauh di jalan yang jahat. Apakah Yuan Shao pikir Yuan Shao dapat menangani keluarga Zhou hanya dengan kapal perang duluan? Tidak peduli seberapa kuat kapal perang duluan itu hanya senjata tingkat 6. Di dalam keluarga klan Zhou, bahkan ada persenjataan tingkat 7 dan 8. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Dan jika ia ingin menghabisi Yuan Shao, itu hanya akan memakan waktu sekejap. Senyuman mengerikan muncul di wajah Yuan Shao ketika ia mengatakan, ia tidak tahu apakah kapal perang duluan ini dapat menangani keluarga Zhou atau tidak. Tapi Zhou Changfa tidak akan dapat menghancurkan pertahanannya dalam waktu singkat. Dengan sedikit waktu itu, beberapa alkemis di dalam kapal perang akan memiliki cukup waktu untuk menabrak keluarga Zhou, dan kemudian meledak. Bisakah mereka, para Martial Emperor, menahan kekuatan penghancuran dari kapal perang duluan? Selain itu, bahkan jika Zhou Changfa menghabisinya, itu tidak akan mempengaruhi kapal perang untuk jatuh dan hancur, bahkan jika beberapa dari mereka dapat melarikan diri.
Ia ingin melihat berapa banyak dari ribuan orang di keluarga Zhou yang dapat melarikan diri. Kapal perang Blue masih melesat mendekati kediaman keluarga Zhou dengan begitu cepat. Sedangkan orang-orang mulai panik. Mereka terkejut dengan apa yang Yun Xiao katakan. Apakah Yun Xiao sudah kehilangan akal? Yun Xiao akan menabrakkan kapalnya. Semua orang di sekitar menghirup udara dingin dan mendongak dengan ngeri. Mereka melihat kapal perang Blue memang menghadap ke bawah dan mulai turun perlahan. Kecepatannya meningkat. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Dalam jarak seperti itu, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kekuatan penghancuran kapal perang Blue. Belum lagi seluruh rumah klan Zhou. Bahkan lebih dari separuh kota Shangyang mungkin akan diledakkan. Kerumunan tiba-tiba menjadi kacau. Banyak orang mulai lari keluar kota. Adegan menjadi kacau, dan segala macam kutukan dan tangisan terdengar. Di antara kerumunan, Ding Er menyaksikan kapal perang yang akan mendarat dan bergumam. Orang gila, Yun Xiao benar-benar orang gila. Tetua Yurong menarik lengan Ding Er meminta untuk Ding Er melarikan diri. Akan terlambat jika mereka menunggu. Bai Li Dongjin juga masih berdiri tidak bergerak menatap kapal perang Blue. Jejak tekad melintas di mata Ding Er. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia tetap menggelengkan kepalanya mengatakan tidak. Ia ingin tinggal di sini dan melihat seberapa kuat Yun Xiao. Dan sejauh mana Yun Xiao bisa mencapainya. Ketika dia mengatakan ini, Ding Er juga merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Dan matanya penuh keheranan. Di kejauhan, Shin Ryu tidak lagi bisa tetap tenang. Dia telah kehilangan udara mulianya dan menjadi gila. Ia berteriak bahwa ia menyesal tidak menghabisi Yun Xiao sebelumnya. Bangsa lawan lain dan hampir semua pasukan menjadi pucat karena ketakutan. Penghancuran diri dari raksasa seperti itu bisa membawa bencana bagi kekaisaran Daslem. Wajah Zhou Changfa juga menjadi pucat. Dia menatap kapal perang Blue yang terbang ke arah bawah dan keringat dingin. Dengan ledakan kapal perang Blue sebesar itu, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi keluarga Zhou. Dia sangat terkejut sampai telapak tangannya berkeringat. Tiba-tiba sebuah suara berteriak untuk berhenti. Itu adalah suara Xin Pi. Xin Pi yang menonton pertunjukan dari langit tidak bisa lagi tenang. Ia meminta untuk Yun Xiao berhenti. Dia berteriak, tidak perlu mengakhiri semuanya dengan kematian, dan menyebabkan kedua belah pihak menderita pada akhirnya. Kota Shangyang adalah ibu kota kekaisaran, dan Xin Pi adalah anggota keluarga kerajaan Xin. Bagaimana dia bisa duduk dan menyaksikan setengah dari kota Shangyang diledakkan? Xin Pi, Zhu Jin, dan Aurija mendarat di depan Yun Xiao dalam sekejap. Saat Xin Pi melihat kapal perang mendarat lebih cepat dan lebih cepat, ia mengatakan untuk Yun Xiao berhenti dan membicarakannya. Yun Xiao menimpali, apa yang perlu dibicarakan? Zhou Changfa akan menghabisinya. Yun Xiao berengus dingin mengatakan dengan senyuman mengerikan. Seluruh keluarga Zhou akan dimakamkan bersamanya. Xin Pi terkejut dan bergumam dalam hati. Dengan posisi kapal perang Blue saat ini, bahkan jika itu tidak mengenai rumah klan Zhou, tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Xin Pi mengatakan, ia berjanji kepada Yun Xiao bahwa Zhou Changfa tidak akan menghabisinya. Ia meminta untuk Yun Xiao menghentikannya. Ia setuju untuk menjadi perantara. Ada baiknya mereka diskusikan dengan benar. Mata Yun Xiao melebar saat dia bertanya dengan bingung. Ekspresinya menjadi imut menanyakan, benarkah? Xin Pi sangat marah hingga dia memuntahkan cairan merah. Siapa yang tidak tahu bahwa Yun Xiao adalah anak yang tegas, kejam dan licik? Yun Xiao benar-benar bertikah imut. Namun Xin Pi mengatakan, iya, tentu saja. Ia pun menjawabnya dengan tergesa-gesa. Yun Xiao mengedipkan matanya yang besar, menunjuk ke arah Zhou Changfa mengatakan. Zhou Changfa baru saja mengatakan bahwa tidak seorang pun yang telah memprovokasi keluarga Zhou selama ribuan tahun dapat dibiarkan hidup. Jika ia tidak binasa, di manakah wajah keluarga Zhou? Ia tidak percaya bahwa Zhou Changfa dapat membiarkannya hidup. Ada baiknya mereka musnah bersama. Yun Xiao membuat segel tangan dengan satu jarinya, dan cahaya kapal perang Blue semakin kuat dan kecepatan meningkat. Zhu Jin, Aurija segera mendekati Zhou Changfa dan meminta untuk mengatakan sesuatu. Melihat kapal perang yang hampir benar-benar mendarat, hati Zhou Changfa menjadi dingin. Dia berkata dengan berteriak, untuk Yun Xiao menghentikan niatnya, ia akan membuat pengecualian kali ini. Yun Xiao menanyakan, pengecualian yang tidak baik bukan? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Yun Xiao mengubah gerakan tangannya sedikit, dan kapal perang sedikit melambat. Beberapa dari mereka menghela nafas lega. Xin Pi buru-buru mengatakan, tidak ada yang buruk tentang itu, karena ada peraturan, tentu saja ada pengecualian. Mereka semua adalah pahlawan dari keluarga aristokrat Daslem. Jadi, mengapa mereka harus bertarung sampai binasa? Ia akan menengahi atas nama keluarga kerajaan, dan ia akan benar-benar tidak memihak kepada siapapun. Ketika Zhu Jin melihat wajah tidak percaya Yun Xiao, dia dengan cepat meyakinkan, seluruh orang di Shangyang ada di sini. Semua orang bisa menjadi saksi. Xin Pi tidak akan pernah bercanda tentang reputasinya. Yun Xiao memasang tampang heran. Ia mengatakan bahwa ia akan mempercayai mereka kali ini. Dia membuat segel tangan dan lampu hijau muncul di tangannya. Kapal perang Blue segera berhenti. Xin Pi dan Zhu Jin menghela lega. Dan kapal perang Blue pun berhenti tepat di atas kediaman keluarga Zhou. Bai Li Dongjin yang berdiri diam di samping, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ia bergumam. Yun Xiao menggunakan metode yang sangat aneh untuk berkomunikasi dengan para alkemis di kapal perang. Wajah Zhu Jin dipenuhi dengan keringat dingin. Melihat kapal perang itu akhirnya berhenti, dia menghela nafas lega. Ini mungkin saat paling berbahaya yang pernah ia alami di kota Shangyang selama ratusan tahun. Saat kapal perang Blue berhenti, Yun Xiao tiba-tiba merasakan niat menghabisi yang tajam, menembus tubuhnya dan bergerak ke anggota tubuh lainnya. Menyegel semua meridiannya. Tubuh Zhou Changfa meledak dengan chi yang kuat dan menekan seperti gunung.
Dia mengarahkan serangan kepada Yun Xiao. Xin Pi terkejut dan berteriak untuk Zhou Changfa menghentikan niatnya. Namun Zhou Changfa tidak mengindahkan dan berteriak dengan dingin. Yun Xiao berani memprovokasi keluarga Zhou, maka Yun Xiao akan binasa. Yun Xiao merasa seolah-olah dia telah terjatuh ke gunung es. Seluruh tubuhnya ditekan oleh aura yang kuat, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan chi primordialnya, apalagi tubuhnya. Dan serangan Zhou Changfa benar-benar mendarat di tubuh Yun Xiao. Niat menghabisi yang Zhou Changfa keluarkan meluap. Dia berencana untuk menghabisi Yun Xiao terlebih dahulu saat kapal perang Bluluan berhenti. Memutuskan hubungan Yun Xiao dengan orang-orang yang berada di dalam kapal perang. Kemudian dia akan membobol kapal perang dengan paksa dan menghabisi semua orang di dalamnya. Sinar tinju muncul dari tangannya. Jarak sesingkat itu ditempuh hampir dalam sekejap. Pukulan dari seorang Martial Emperor dapat membelah gunung dan memecah lautan. Dan siapapun yang memblokirnya akan tersapu. Menghadapi chi yang kuat dari pukulan itu, semua penonton merasakan tekanan besar di wajah mereka. Akibatnya, mereka bahkan kehilangan pendengaran karena chi yang kuat. Selain itu, pembuluh mereka hampir meledak. Menghadapi kekuatan Martial Emperor yang mendominasi, mereka semua gemetar. Tiba-tiba, cahaya merah bersinar di depan Yun Xiao. Itu membuat Yun Xiao sedikit terkejut juga. Sinar merah itu membentuk sebuah formasi penghalang dan memblokir pukulan Zhou Changfa. Seluruh ruang menjadi sedikit terdistorsi. Formasi itu bersinar lebih terang yang membuat Zhou Changfa pun terkejut. Formasi itu benar-benar luar biasa. Masih terus menahan efek dari serangan Zhou Changfa secara perlahan, memadatkannya dan menguraikannya ketika Yun Xiao masih terus bertahan. Dan pada akhirnya, sebuah jimat tersibak. Itu adalah jimat yang Yun Xiao gunakan untuk menahan serangan Zhou Changfa. Tentu saja, Zhou Changfa terkejut. Mata Zhou Changfa berkontraksi, dan jantungnya berdetak kencang. Dia hanya melihat jimat kuno terbang keluar dari tubuh Yun Xiao dan meledak di hadapan serangannya dan menghilangkannya. Sebelumnya, dia mengira serangannya akan menembus tubuh Yun Xiao tanpa ada masalah. Ia merasa serangannya akan membuat Yun Xiao berubah menjadi debu tanpa masalah apapun. Tapi siapa yang tahu itu digagalkan. Setelah sebagian serangan itu benar-benar menghilang, terlihat Yun Xiao masih meringis menahan sakit di tubuhnya. Diketahui bahwa jimat yang Yun Xiao gunakan adalah jimat roh kuno tingkat 6 yang dia peroleh di kota Qinghai, yang dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Martial Emperor bintang 1. Namun Zhou Changfa terlalu kuat, dia hanya berhasil memblokir serangan selama beberapa detik. Tapi itu sudah cukup, sebagian besar kekuatan diblokir dan sisanya mendarat kepadanya. Tiba-tiba sebuah sinar hijau bak pilar yang berasal dari kapal perang Bluluan menghujam Yun Xiao. Itu bagaikan topan yang begitu besar, membuat Zhou Changfa mundur beberapa langkah dari tempatnya. Yun Xiao mendengus melalui hidungnya saat kekuatan tubuhnya yang terpaksa meledak pada saat itu. Alih-alih mundur, dia mendorong kakinya ke atas dan tubuhnya melesat seperti kilat meriam. Bergegas menuju kapal perang Bluluan. Zhou Changfa mencoba untuk menyerang Yun Xiao, namun kecepatan Yun Xiao lebih cepat darinya, hingga membuat serangannya tidak menyentuh Yun Xiao sama sekali. Zhou Changfa yang tidak mendaratkan serangan pada Yun Xiao, berteriak marah. Zhou Jin dengan terkejut menanyakan, jimat macam apa yang Yun Xiao gunakan, hingga dapat memblokir serangan seorang Martial Emperor. Xin Pi hanya menanggapi bahwa jimat yang dapat menghentikan serangan dari seorang Martial Emperor. Namun, kata-kata Xin Pi belum selesai ketika mendengar teriakan Zhou Changfa yang berteriak pada Yun Xiao untuk tidak melarikan diri. Di sisi lain, Ding Er menatap dari kejauhan, yang kemudian menghela nafas lega. Dia merasa seperti menjadi gila setelah serangan Zhou Changfa kepada Yun Xiao. Ding Er bergumam dalam hati, bahwa apa yang ingin dihabisi Zhou Changfa bukanlah Yun Xiao, tetapi satu-satunya harapan perusahaan perdagangan Tian Yuan, dan semua taruhannya. Pada saat itu, dia merasa kedinginan, tetapi untungnya, akhir ceritanya sangat tidak terduga. Ding Er juga telah bersiap dengan serangannya, jika Yun Xiao dalam bahaya. Sebuah bola energi yang terkondensi muncul di tangannya dengan warna merah agak gelap. Tetua Yurong terkejut melihat tindakan Ding Er. Dengan cemas ia bergumam, apakah Ding Er akan menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan Yun Xiao jika terjadi sesuatu? Bukankah itu sama saja menjadikan seluruh keluarga Zhou menjadi musuh perusahaan dagang Tian Yuan? Menurut Yurong, itu adalah ide yang sangat gila. Tetua Yurong masih memikirkan hal lain sembari memandang tangan Ding Er yang perlahan. Energi itu menghilang dari tangannya. Kembali pada Yun Xiao, suara mendesing terdengar. Di bawah tatapan tertegun semua orang, Yun Xiao mendarat langsung di dalam kapal perang Bluluan. Wajah bahagia muncul di wajahnya, disertai dengan senyuman ringan. Walaupun cairan merah menyembur keluar, itu tidak menghalangi kebahagiaannya. Ia bergumam, jimat tingkat 6 sungguh luar biasa. Yun Xiao mengatakan, keluarga Zhou memang tulus. Jika begitu, mereka akan binasa dan dikuburkan bersama-sama. Jangan harap ia akan berhenti sampai semua keluarga Zhou hancur dan bahkan, ia akan menghancurkan seluruh kota. Suara ledakan terdengar berkali-kali di udara. Di bawah kendali Yun Xiao, kapal perang Bluluan terus melukis. Dan cahaya di kapal perang menjadi semakin merah terang. Itu hanya beberapa ratus meter di atas tanah. Dan hampir di atas tanah Clan Zhou. Baru sekarang semua orang dapat dengan jelas melihat susunan kompleks yang terukir di kapal perang. Itu adalah rantai cincin yang terbentang tanpa akhir, menutupi seluruh kapal perang. Pada saat ini semuanya memancarkan cahaya panas, dan aura kematian yang menakutkan. Xin Pi, Audija, Zhu Jin, dan para anggota keluarga Zhou menganga menatap ke atas langit tepat di mana kapal perang Bluluan melesat ke arah mereka. Keterkejutan mereka seolah tidak dapat dibayangkan. Zhou Changfa yang matanya bersinar penuh amarah bergumam dalam hati. Membiarkan Yun Xiao lolos dan berada di kapal perang, itu akan membuatnya sulit untuk menghabisi Yun Xiao.
Sedangkan di belakangnya, Xin Pi mengumpat kesal dan menyalahkan Zhou Changfa, yang mana itu semuanya adalah salah Zhou Changfa sendiri. Zhou Changfa tidak menanggapinya dengan terang-terangan, namun hanya dalam hati ia mencibir Xin Pi. Suara Xin Pi membuatnya muak. Kapal perang Blue yang terbungkus formasi yang secara perlahan, formasinya mendekati sempurna menuju ke keluarga Zhou. Dengungan yang tak terhenti-hentinya terdengar seolah-olah pesawat akan terjatuh. Di sisi Bai Li Gongjin, Bai Li Gongjin yang selama ini terdiam tiba-tiba berteriak terkejut. Matanya menatap array yang saling berhubungan. Dan pupil matanya membesar dengan cepat. Ia bergumam dalam hati, bahwa bukankah itu adalah formasi Six Universe Star Observation? Bai Li Gongjin tiba-tiba berteriak untuk Yun Xiao berhenti. Mereka dapat berbicara dengan baik-baik. Bai Li Gongjin awalnya mengira kapal perang Blue baru saja akan menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun itu akan menyebabkan ledakan yang kuat dan merusak, namun Bai Li Gongjin tidak panik. Dia lebih dari mampu untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Adapun beberapa banyak kerusakan kota Shangyang telah dihancurkan, itu tidak ada hubungan dengannya. Namun setelah melihat array penghancur yang terukir di kapal perang Blue dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan tidak bisa lagi tetap tenang. Itu adalah formasi Six Universe Star Observation. Array semacam itu memiliki total 6 formasi utama. Di luar setiap lari utama, ada 36 lari kecil yang dihubungkan bersama-sama. Selama salah satu array diledakkan, itu akan segera meledak satu demi satu, dan kekuatannya akan ditumpuk. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan ledakan dari kapal perang Blue lebih dari 10 kali lipat. Pada saat itu, belum lagi kehidupan seluruh kota Shangyang mungkin akan dimusnahkan tanpa ada yang tersisa. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa cara pembentukan formasi Six Universe Star Observation ini adalah teknik pembentukan yang sangat canggih. Nilainya bahkan lebih tinggi dari kapal perang Blue. Bahkan dia hanya pernah mendengarnya. Masternya yang telah mengajarinya alkimia pernah berkata bahwa seseorang telah mengatur susunan ini dan langsung meledakkan Martial Emperor menjadi abu. Xin Pi tentu menoleh ke arah Bai Li Gongjin dengan bingung. Ia menanyakan apa yang Bai Li Gongjin lakukan. Bai Li Gongjin berteriak, bagaimana bisa Yun Xiao membuat formasi yang begitu destruktif? Bai Li Gongjin semakin panik ketika mengetahui kebenaran dari semua yang telah ia pikirkan. Ia meneruskan teriakannya, jika Yun Xiao tidak berhati-hati, maka tidak akan ada kehidupan yang tersisa di kota Shangyang. Ketika Xin Pi telah mendengarkan dan mengerti apa yang Bai Li Gongjin katakan, Xin Pi dan yang lainnya ketakutan. Xin Pi berkeringat dingin ketika membayangkan apa yang akan terjadi jika kapal perang Blue itu menabrak kediaman keluarga Zhou. Sedangkan di sisi Yun Xiao, ia berteriak, jangan harap ia akan berhenti. Jangan berpikir ia akan jatuh dalam jebakan yang sama. Lebih baik mereka binasa bersama-sama. Kapal perang yang terbungkus formasi itu masih terus mendekat dan suara ledakan terdengar. Kapal perang terus jatuh, langsung menghancurkan gedung tertinggi di rumah Zhou dan runtuh dengan suara keras. Cahaya di kapal perang semakin terang dan terang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Orang-orang keluarga Zhou yang lain memandang dengan putus asa. Xin Pi masih terus memujuk Yun Xiao. Bahkan sekarang ia berteriak dengan sumpah bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh, bahkan selai rambut Yun Xiao. Jika keluarga Zhou berani menyentuh Yun Xiao, ia akan menghancurkan sendiri keluarga Zhou hingga rata dengan tanah. Xin Pi meraung dengan liar. Pembuluh di wajahnya membengkak, dan pupil matanya membengkak juga. Keringat dingin seukuran kacang mengalir dari pipinya, membasahi seluruh tubuhnya. Zhou Changfa memelototi Xin Pi di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka tidak dapat menstabilkan Yun Xiao, mereka semua akan hancur. Tapi sebagai anggota keluarga kekaisaran dan kepala kuil tetua yang dihormati, kata-kata Xin Pi tentu saja harus diperhitungkan. Jadi mustahil baginya untuk menghabisi Yun Xiao hari ini. Mendengar itu, membuat Yun Xiao melambaikan tangannya. Dan seluruh kapal perang Blue secara perlahan akhirnya melambat dan berhenti. Xin Pi terus waspada tidak mengedipkan matanya menatap ke atas tempat Yun Xiao berada. Yun Xiao memandang Xin Pi dengan tatapan main-main dan mendengus. Mereka, para bangsawan berbicara seperti sedang membuang gas. Anggota keluarga Zhou tadi banyak bicara. Dia hampir meletakkan wajahnya di bokongnya. Dan bagaimana dengan sumpah Xin Pi tadi? Akankah menjadi gas juga? Di bawah sinar merah karena formasi kapal, wajah Zhou Changfa memerah dan tubuhnya gemetar karena marah. Namun bagaimanapun juga, reputasi dan kehormatan keluarga Zhou akan sangat terpengaruh. Memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga merasa pusing. Hati Xin Pi seolah tersangkut di tenggorokannya. Dia sangat gugup hingga tinjunya hampir meneteskan air. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang pria dan tidak akan mengingkari kata-katanya. Ia tidak akan pernah berbohong kepada Yun Xiao. Ia juga meminta untuk Yun Xiao menyingkirkan formasi di kapal perang. Dan mereka akan membicarakannya secara perlahan. Namun Yun Xiao tidak mau ditipu untuk kedua kalinya. Ia mengatakan untuk tidak masalah, ia mempertahankan formasinya, dan ia akan merasa lebih aman jika tetap berbicara di dalam kapal perang dan formasi. Xin Pi tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, jadi dia harus menyerah. Dia berkata dengan sakit kepala, Yun Xiao telah menjalani hidup sebagai Raja Wu Cheng di Tianshui, dan bahkan telah menjadi tuan kota Martial Flame. Mengapa datang ke kota Shangyang untuk membuat masalah? Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Yun Xiao menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan dingin. Ia memanggil Xin Pi dengan sebutan Pak Tua. Yun Xiao merasa tak senang dengan apa yang Xin Pi katakan. Mendengar Yun Xiao memanggil Xin Pi dengan sebutan Pak Tua, semua orang terkejut. Di kejauhan, Xin Ruyu sangat marah sehingga dia menghancurkan cangkir berukir 9 naga di atas meja menjadi berkeping-keping. Ia berteriak, bagaimana Yun Xiao begitu berani memanggil Xin Pi dengan sebutan Pak Tua. Yun Xiao menanyakan balik pada Xin Pi. Apa yang Xin Pi maksud ia datang ke Shangyang untuk membuat masalah?
Keluarga Zhou terlalu sombong, mendominasi, dan bertindak terlalu jauh dalam menindas orang lain. Mereka juga tidak dapat dipercaya dan tidak setia. Dan semua orang bisa meludahi mereka. Ia datang hanya untuk menyelesaikan hutang. Sedangkan, orang-orang masih memikirkan tentang panggilan Yuan Shao pada Xin Pi sebagai Pak Tua. Karena di kota Shangyang, Xin Pi hampir seperti dewa. Hal-hal biasa dikelola oleh Kaisar. Namun dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Kaisar. Dia lebih senior dari Kaisar, dan hampir menjadi penguasa sejati kota Shangyang. Kaisar sebenarnya telah digantikan oleh Xin Pi. Zhou Changfa tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah. Yuan Shao berbicara omong kosong. Sudah jelas Yuan Shao yang membuat masalah tanpa alasan. Yuan Shao benar-benar berani melempar kotoran pada keluarga Zhou. Yuan Shao mencibir dan memberinya tatapan menghina saat dia mendengus. Apakah salah mengatakan bahwa keluarga Zhou tidak memiliki keyakinan dan kebenaran? Seluruh Das Flame Empire baru saja menyaksikan kredibilitas keluarga Zhou yang buruk. Jika Zhou Changfa masih menginginkan wajah, maka sebaiknya diam dan tidak mengatakan apapun. Xin Pi memberinya tatapan tajam, lalu menatap Yuan Shao mengatakan, apa yang Yuan Shao inginkan sekarang? Yuan Shao tidak peduli dengan kata-kata Zhou Changfa atau keluarga Zhou. Ia hanya mengatakan apa yang ia inginkan. Hal yang pertama, keluarga Zhou harus melepaskan Qin Ruxue, putri Tian Sui yang telah diambil oleh Zhou Yushan, dan berikan kompensasi serta permintaan maaf. Kedua, keluarga Zhou telah membuatnya khawatir beberapa kali hari ini, jadi harus memberi kompensasi atas kerugian mental dan material. Yuan Shao sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum mengatakan syarat terakhirnya, yang mana Zhou Yushan tidak bisa terus bersembunyi. Mereka harus bertarung dalam duel antara ia dan Zhou Yushan. Mendengar itu membuat Zhou Yangbiao marah. Ia berteriak siapa yang bersembunyi. Xin Pi sudah marah. Dia melototi Zhou Yangbiao untuk membukanya. Namun wajahnya sudah ungu dan asap mengepul dari kepalanya. Saat ini, tidak hanya prestis dan reputasi keluarga Zhou yang rusak, tapi mereka juga dicap sebagai pengecut yang takut binasa. Reputasi mereka hampir hancur total. Dalam ribuan tahun terakhir, kapan kepala keluarga Zhou pernah begitu pengecut? Wajah Zhou Changfa pucat ketika dia berteriak. Ia bisa membiarkan seorang wanita pergi. Tapi keluarga Zhou miliknya tidak mungkin meminta maaf dan memberi kompensasi kepada putri Tian Sui. Yuan Shao menyebabkan masalah di wilayah keluarga Zhou miliknya. Ia sudah sangat membantu Yuan Shao dengan tidak menghabisinya. Dan sekarang Yuan Shao meminta kompensasi. Ia tidak akan melakukannya. Adapun syarat ketiga, ia bisa menyetujuinya. Mendengar itu, Yuan Shao tersenyum. Senyuman di balik formasi berwarna merah gelap itu membuat Yuan Shao terlihat seperti psikopat. Ia mengatakan, jika itu masalahnya, tidak ada lagi yang harus mereka bicarakan. Lebih baik mereka binasa bersama di Shangyang. Yuan Shao berteriak untuk mengaktifkan formasi Six Universe Star Observation. Aktifkan semuanya tanpa terkecuali. Dia berteriak keras, dan lampu di kapal perang langsung berkedip. Terhubung menjadi satu dan sepenuhnya menyerap sinar matahari. Seluruh kota Shangyang diselimuti warna pijar. Formasinya membungkus kapal perang terlihat bagaikan durian yang penuh duri. Xin Pi berteriak dengan tergesa-gesa meminta untuk Yuan Shao berhenti dan tidak bertindak terlalu jauh dan jangan berlebihan. Yuan Shao mengetuk dengan suara rendah. Kata-kata kotor keluar dari umpatan pada Xin Pi. Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak menginginkan hidup lagi. Jadi ia tidak peduli apakah dirinya berlebihan atau tidak. Tapi kematiannya layak jika begitu banyak yang disebut bangsawan yang dikubur bersamanya hari ini. Wajah Xin Pi sangat berubah. Ia bergumam dalam hati. Begitu berani Yuan Shao menghina dan memarahinya seperti itu. Sepertinya Yuan Shao benar-benar tidak ingin hidup lagi. Xin Pi begitu sangat cemas. Konsekuensi dari masalah ini terlalu serius. Dia tidak berani membayangkan sama sekali apa jadinya jika kapal perang beluluan itu menghantam keluarga Zhou dan menghancurkan Shangyang. Xin Pi buru-buru mengatakan ia setuju dengan syarat yang Yuan Shao ajukan. Ia setuju atas nama keluarga Zhou. Mendengar itu, membuat Zhou Changfa marah. Dia berkata dengan marah, jika Xin Pi setuju dengan syarat yang diberikan Yuan Shao, wajah seperti apa yang akan dimiliki keluarga Zhou miliknya? Xin Pi menunjuk Zhou Changfa mengatakan dengan marah pula. Zhou Changfa sendirilah yang menyebabkan masalah. Apakah Zhou Changfa ingin seluruh kota Shangyang dimakamkan bersama? Dan tentang wajah atau reputasi, memangnya keluarga Zhou masih memiliki wajah tersisa? Zhou Changfa tidak berani berbicara setelah ditegur. Dia hanya bisa menatap Yuan Shao dengan kebencian, bertekad untuk membakarnya menjadi abu. Yuan Shao mengatakan bahwa ia hanya akan menyatakan syaratnya. Terserah mereka setuju atau tidak, tidak ada tawar-menawar. Segera lepaskan putri Qin Ruxue, beri kompensasi 5 juta Primordial Stone kelas menengah, dan umumkan kepada dunia bahwa keluarga Zhou akan meminta maaf kepada Tian Sui. Kedua, kerugian yang ia alami tidak terlalu besar. Ia hanya akan meminta keluarga Zhou membayar 50 juta Primordial Stone kelas menengah. Jika syarat itu dipenuhi, ia akan segera pergi. Jika tidak, mereka akan binasa bersama. Yuan Shao meminta mereka untuk membuat keputusan yang cepat. Ia tidak memiliki banyak kesabaran. Dan juga, formasi di kapalnya belum sempurna. Jika semakin lama menunggu, maka sama saja dengan memberinya waktu untuk menyempurnakan formasi. Mereka seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika formasi telah sempurna. Di sisi Zhu Jin, dia terkejut mendengar jumlah nominal Primordial Stone yang Yuan Shao minta. Ia mencibir Yuan Shao yang sangat serakah. Mata Audija berkedip saat dia berkata dengan dingin, anak ini sungguh tangguh. Dia tahu bahwa operasi ini adalah situasi yang pasti akan menang. Xin Pi tidak akan pernah membiarkan kapal perang beluluan meledak di sini. Itu sebabnya, Yuan Shao pasti akan berani, karena ia tahu akan menang. Wajah Zhu Jin berubah menjadi jelek. Menurutnya, itu benar-benar merepotkan.
Yun Shao sepertinya sedang bermain-main dengan kapal perang duluan. Ia ingin tahu kekuatan apa yang ada di belakang Yun Shao sekarang. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada sesuatu yang rumit di balik kota Martial Flame. Kata-katanya diucapkan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak seperti Aurija, ia tidak merendahkan suaranya. Ketika kata-katanya didengar oleh orang-orang di sekitarnya, mereka semua mengurutkan kening. Ini terutama berlaku untuk keluarga Zhou. Wajah Zhou Changfa dan Zhou Yang Biao sangat gelap. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yun Xiao memiliki seorang di belakangnya? Tapi bagaimana mereka bisa menelan penghinaan sebesar ini? Mata mereka marah, dan mereka tampak seperti akan mengamuk dan menghabisi seseorang kapan saja. Orang-orang di sekitar mereka tanpa sadar mundur. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sosok yang akrab dibawa keluar dari keluarga Zhou dari bangunan yang hampir runtuh. Segera menarik perhatian semua orang. Semua orang ingin melihat putri seperti apa yang akan diselamatkan pemuda ini dengan mengorbankan keluarga Zhou. Ruxue yang keluar melihat adanya kapal perang beluluan yang begitu besar menutupi langit kediaman keluarga Zhou. Ruxue hanyalah seorang gadis yang berada di ranah martial master. Di bawah tekanan para master di sekitarnya, membuat wajahnya menjadi sangat pucat. Dia merasa seperti burung dalam sangkar. Dan tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitar memandangnya dan mengomentarinya, dia tidak bisa tidak menjadi pucat. Dia sangat cemas sehingga dia mulai menangis. Di bawah perhatian ribuan orang, dia seperti Snow Lotus yang bisa tertiup angin kapan saja. Dia begitu halus dan tidak berdaya, dan bahunya mulai gemetar. Tiba-tiba sebuah suara mengatakan, biasanya Ruxue sangat kuat seperti seorang kakak, tapi mengapa sekarang menangis? Itu adalah suara Lord Yun Xiao yang terkekeh. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma sinar matahari yang menyebar di musim dingin dan membawa kehangatan. Tubuh Jin Ruxue bergetar dan dia buru-buru berdongak. Itu adalah wajah yang halus dan cantik. Air matanya semakin deras mengalir menutupi wajahnya, seperti sungai yang baru saja jebol bendungannya. Yun Xiao yang ada di bibir kapal perang peluluan memanggil Ruxue. Tentu saja, Ruxue semakin jelas mendengar dan mengenali suara orang itu. Sembari mengulurkan tangannya, Yun Xiao mengatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkannya. Yun Xiao datang bagaikan pahlawan yang telah memberantas kejahatan dan menyelamatkan seseorang. Pada saat ini, wajah tampan itu tumpang tindih dengan fantasi yang tak terhitung jumlahnya yang dia miliki. Ruxue membayangkan ketika pertama kali dia dibawa paksa oleh Zhou Yusan dari Tianshui. Yun Xiao yang mati-matian berusaha melawan untuk menyelamatkannya namun gagal. Semua kenangan-kenangan itu terlintas lagi di pikirannya, membuat Ruxue tidak dapat menahannya lagi dan menangis sejadi-jadinya. Semakin dia menangis, semakin hangat yang dia rasakan. Rasa dingin di hatinya berangsur-angsur menghilang. Ruxue mengatakan dengan terisak tangis untuk Yun Xiao membawanya pergi dari sana. Ia tidak ingin berada di sana lagi. Sebuah geladak muncul di kapal perang beluluan dan perlahan memanjang ke dasar kaki Ruxue. Yun Xiao perlahan turun dari kapal melalui tangga tersebut. Di saat itulah air mata Ruxue menjadi semakin deras dan membanjiri wajahnya. Dia bergumam bahwa ia sering berdoa tentang Yun Xiao datang untuk menyelamatkannya, tetapi ia tidak menyangka akan benar-benar terjadi di depannya. Di platform jenderal di luar ibu kota, di antara banyak ahli, Yun Xiao lah yang mempertaruhkan hidup dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, sosok yang berdiri dengan pedang di tangannya terukir selamanya di hati Ruxue dan tidak akan pernah bisa dihapus. Dia berharap berkali-kali bahwa Yun Xiao akan datang untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia berharap Yun Xiao tidak akan datang. Bahkan, negara bagian Tianshui tidak mampu menyinggung 4 keluarga bangsawan. Apalagi, putra seorang jenderal Tianshui seperti Yun Xiao. Ruxue mengira dirinya akan dipermalukan di keluarga Zhou, dipenjara seumur hidupnya, atau dipermainkan sampai dia binasa. Namun, setelah Ruxue datang ke keluarga Zhou, dia dikurung di sebuah ruangan. Tidak ada yang datang menemuinya atau mempermalukannya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Yun Xiao telah menggunakan janji yang sangat berharga sebagai ganti keselamatannya di keluarga Zhou. Ruxue berlari mendekati Yun Xiao, dan kemudian memeluknya erat seolah dia tidak ingin berpisah dan tidak ingin berada di kediaman keluarga Zhou lagi, bahkan jika hanya melihatnya saja. Tangisan menderu tanpa henti keluar dari mulutnya. Dekapan Yun Xiao bagaikan tempat ternyaman dan teraman yang Ruxue miliki saat ini. Tangisan itu masih belum berhenti ketika Yun Xiao meminta untuk Ruxue berhenti menangis. Mereka akan kembali, dan juga mulai saat ini, tidak akan ada yang berani menyentuh Ruxue. Yun Xiao seolah memberikan peringatan dengan kata-katanya, yang mana, jika ada seorang pun yang berani menyentuh Ruxue lagi, maka ia akan membumi hanguskan keluarga orang itu. Yun Xiao merangkul Ruxue untuk menuju kapal dan kembali. Mendengar kata-kata Yun Xiao membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Kata-kata biasa itu sepertinya memiliki jejak sihir, membuat semua orang merasa kedinginan. Xin Pi, Zhou Yongbiao, Zhou Changfa, Bai Li Gongjin, dan orang-orang yang terlibat merasakan perasaan yang sama. Ekspresi Xin Pi juga sedikit berubah. Dia adalah seorang martial emperor bintang 5, dan pikirannya telah lama mencapai tingkat sumur kuno tanpa ria. Namun, entah kenapa, dia juga terkejut dengan kata-kata tenang Yun Xiao tersebut. Perubahan hidup dan ketidakpedulian dalam kata-katanya membuatnya seolah-olah dia menganggap semua makhluk hidup di dunia sebagai kotoran dan menghabisi semua orang seperti semut penghancur. Itu adalah sikap yang benar-benar transenden dan acuh tak acuh. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat ditempatkan di dalam hatinya. Wajah Xin Pi berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengira Yun Xiao berbakat, tapi Yun Xiao masih remaja. Namun pada saat ini, dia merasakan kedinginan dan bahaya yang ekstrim. Seolah-olah pemuda itu adalah ranjau yang terkubur dalam. Dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan hancur berkeping-keping kapan saja.
keluarga Xingyang telah musnah, dan keluarga Zhou hampir seperti musnah. Tetapi bagaimana jika itu adalah keluarga kekaisaran? Mata Xin Pi menyusut ketakutan, dan hatinya terasa seberat batu besar. Wajah orang-orang dari keluarga Zhou berubah drastis, dan pupil mata mereka menjadi merah, berharap mereka bisa bergegas dan menggigit Yun Xiao berkeping-keping. Xin Pi kemudian menghilangkan rasa khawatirnya yang berlebihan, dan berteriak kepada Yun Xiao yang ada di kapal, bahwa jika tidak ada masalah lain, maka Yun Xiao bisa pergi. Sedangkan Zhou Changfa berteriak dengan marah, di Golden Crow Lightning Platform nanti, keluarga Zhou secara pribadi akan menghancurkan Yun Xiao sampai menjadi debu. Yun Xiao tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Zhou Changfa. Ia hanya tertawa puas berterima kasih atas kerja keras semua orang. Ia hanya akan kembali membawa apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan setiap orang pasti memiliki waktunya masing-masing. Dia tersenyum dan melihat ke beberapa arah di kerumunan. Dia berkata dengan lantang memanggil Wang Chen. Ia berterima kasih atas bantuan dan perhatian yang telah dilakukan. Juga Yun Xiao memanggil Cheng Feng dan Tuan Modi. Ia berterima kasih atas perhatian mereka. Dan yang terakhir adalah Bai Li Gongqin. Yun Xiao tertawa dengan polos seolah tidak ada yang terjadi. Wang Chen melambaikan tangannya pada Yun Xiao dan berteriak. Ia menginginkan pertunjukan yang lebih besar lagi dari Yun Xiao di lain waktu. Tetapi tiba-tiba Wang Chen terdiam menyadari bahwa ia telah berbuat salah. Wang Mang, kepala keluarga Wang yang merupakan salah satu aristokrat di Kekaisaran Das Flame, membentak dan mengutuk Wang Chen sebagai anak bodoh. Wang Chen telah merusak semuanya, karena tidak ada yang tahu bahwa keluarga Wang membantu Yun Xiao. Bai Li Gongqin menghela nafas ketika merasakan aura menghabisi terpancar dari Zhou Changfa. Xin Pi yang melihat apa yang dilakukan Zhou Changfa berteriak panik. Apa yang akan Zhou Changfa lakukan? Mata Zhou Changfa tertuju pada kerumunan, dan dia berkata dengan dingin yang ditujukan kepada Wang Mang, Cheng Feng, dan Mo Qian. Tidakkah mereka akan memberikan penjelasan kepada keluarga Zhou? Mo Zai, kepala keluargamu, salah satu keluarga besar di Das Flame Empire mengatakan pada Zhou Changfa bahwa semuanya salah paham. Semua itu hanyalah trik dari Yun Xiao. Ia belum pernah bertemu dengan Yun Xiao sebelumnya. Sekali lagi, Mo Zai mengatakan bahwa semua ini hanyalah trik dari Yun Xiao. Jadi ia berharap Zhou Changfa tidak jatuh dalam jebakan Yun Xiao. Kata-kata Mo Zai didukung oleh Cheng Feng, kepala keluarga Cheng, salah satu keluarga bangsawan di Das Flame Empire. Cheng Feng membenarkan bahwa Yun Xiao sengaja melakukan hal itu agar keluarga besar kekaisaran Das Flame saling mencurigai. Bahkan Master Bai Li Gongqin yang dihormati masuk dalam rencana Yun Xiao. Yun Xiao benar-benar cerdik. Zhou Changfa berteriak tidak terima. Ia menyimpulkan, apakah semua orang mengira ia telah jatuh dalam jebakan Yun Xiao? Wang Mang hanya bergumam dalam hati. Bukankah memang begitu? Zhou Changfa segera menunjuk ke arah Wang Mang dan memakinya. Mengapa Wang Mang tidak mengatakan apapun? Selama beberapa waktu, 10 master dari keluarga Wang selalu mengawasi keluarga Zhou setiap harinya. Apakah Wang Mang benar-benar tidak mengenal Yun Xiao? Wang Mang meminta maaf. Ia memang mengenalnya, tetapi mereka hanya melakukan kesepakatan. Seharusnya, Yusan dan Yan Hao mengetahui detail apa yang keluarga Wang dan Yun Xiao telah sepakati. Selain itu, keluarga Wang tidak memiliki ikatan apapun dengan Yun Xiao. Zhou Changfa masih marah dengan aura menghabisi meluap dari tubuhnya. Dia menoleh kepada Bai Li Gongqin dengan tatapan dingin, yang sama seraya menanyakan, apa yang terjadi dengan pil tadi? Ia benar-benar ingin tahu. Wajah Bai Li Gongqin berubah. Dia berkata dengan marah, apa yang Zhou Changfa maksud? Apakah Zhou Changfa curiga bahwa ia diam-diam telah mengganti pil atau meracuninya? Zhou Changfa mendengus mengatakan bahwa ia juga menghormati Bai Li Gongqin sebagai presiden asosiasi alkemis tingkat 6, dan keberadaan yang meremehkan 3 kerajaan di wilayah selatan. Tapi, pil itu diawasi oleh puluhan ribu orang, dan Yun Xiao tidak mungkin menghindari begitu banyak mata. Ia ingin tahu apa yang terjadi. Wajah Bai Li Gongqin tampak membeku, dan matanya menjadi dingin. Selama bertahun-tahun di Das Flame Empire, tidak ada yang berani menanyainya seperti itu. Belum lagi dia tidak memberinya wajah apapun di depan puluhan ribu orang. Asosiasi Alkemis adalah organisasi independen dengan cabang di mana-mana di benua bela diri Tianwu. Itu adalah keberadaan yang besar dan transendental yang tidak mendengarkan kekuatan apapun. Bahkan ibu kota suci di wilayah suci tidak pernah mendengarkan perintah. Wajah Zhu Jin sedikit berubah. Dia segera menghentikan Zhou Changfa agar tidak melakukan tindakan yang lebih jauh. Ia mengatakan pada Zhou Changfa, ada sesuatu yang mencurigakan tentang semuanya. Ia dapat menjamin dengan hidupnya bahwa itu bukan perbuatan Bai Li Gongqin. Kematian tetua Zhou Bo membuat semua orang sedih. Ada baiknya mereka tenang dan memikirkan rencana. Dia tahu bahwa Zhou Changfa benar-benar kehilangan akal karena marah. Jika tidak, dia tidak akan pernah menyinggung alkemis tingkat 6. Wajah Bai Li Gongqin yang hampir meneteskan air. Jantungnya juga berdebar kencang. Dia khawatir bahwa keluarga Zhou akan membawa bencana yang tak terduga karena ini. Dan jika itu bahkan lebih serius, itu akan berkembang ke titik di mana ikatan seluruh bangsawan Das Flame Empire dan asosiasi alkemis akan putus. Konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Xin Pi juga memikirkan konsekuensinya dan buru-buru mengatakan pada Bai Li Gongqin bahwa Zhou Changfa terlalu marah. Bai Li Gongqin juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Ia khawatir tidak ada keluarga yang bisa tenang setelah apa yang terjadi. Wajah Bai Li Gongqin menjadi gelap. Ia berbalik ketika mengatakan dengan dingin. Ia akan berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja Zhou Changfa katakan. Namun, mulai sekarang, asosiasi alkemis tidak akan lagi berhubungan dengan keluarga Zhou. Bai Li Gongqin tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Kerumunan segera membuka jalan, diikuti oleh beberapa aura kuat. Semuanya adalah prajurit yang mengikuti Bai Li Gongqin. Dalam situasi tegang barusan, mereka semua siap reaksi.
Zhou Changfa terkejut dan sedikit tenang. Dia segera menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Konsekuensi dari memutuskan hubungan dengan asosiasi alkemis adalah akan sulit baginya untuk mendapatkan produk alkimia yang kuat di masa depan. Dan pasokan senjata dan pil yang dalam juga akan sangat berkurang. Dia langsung sangat kesal, sangat marah hingga dadanya akan meledak. Jika dia ingin memperbaiki hubungan ini, dia mungkin harus membayar mahal. Ia mengutuk dan menyalahkan Yun Xiao atas semua yang terjadi. Ekspresi penyesalannya jatuh ke mata semua orang. Mereka semua diam-diam tertawa, bersukacita atas kemalangannya. Para patriark dari 3 keluarga lainnya menyipitkan mata dan saling memandang. Mereka semua tertawa dalam hati mereka. Ibaratnya, menari di atas penderitaan orang lain.